teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Masterclass Siberkreasi Rahasia Karir Meroket bersama Paulina Purnomowati. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa di acara kita kali ini. Saking happy-nya saya mendengar tepuk tangan teman-teman secara virtual. Iya, kedengeran kok. Kamu tepuk tangan di situ, aku bisa mendengarkannya di sini. Aku merasa energinya, teman-teman. Terima kasih banyak sudah ikut bertepuk tangan. Saya Danar Gumilang, senang sekali bisa menyapa teman-teman semua secara virtual di acara kita yang luar biasa ini. Mungkin nih ada di antara teman-teman yang bertanya, Danar, ini sebenarnya program apa sih? Ini acara apa sih Masterclass Siberkreasi ini? Jadi kalau boleh sedikit aku cerita ini teman-teman semua, ini adalah program lanjutan dari kelas Public Speaking Siberkreasi batch kedua, yang dimana di acara tersebut hadir lebih dari 4.000-an peserta dari seluruh Nusantara dengan latar belakang yang beragam. Dan tidak sedikit teman-teman yang hadir di sana itu berprofesi sebagai karyawan swasta, karyawan BUMN, dan banyak sekali dari mereka yang antusias mengikuti acara selama kelas berlangsung. Dan kalau bercerita tentang kelas, ini tuh dilakukan selama 4 minggu lebih dari Compassion yang didukung oleh Kominfo dan juga Siberkreasi, berjumpa dalam 4 kelas, yaitu Bicara Tepat Karir Melesat, Percaya Diri Anti Grogi, Temukan Keunikan Raih Kesuksesan, Rahasia Konten Kreator Juara juga hadir sebagai salah satu tema untuk diberikan ke teman-teman yang hadir selama kelas Public Speaking Siberkreasi batch kedua. Dan dari lebih dari 4.000-an peserta yang hadir di sana, terpilihlah 10 peserta yang akan masing-masing bertemu dengan persona yang luar biasa. Kali ini nih akan ada 2 teman yang akan menggali ilmu lebih dalam mengenai karir bersama dengan Mbak Paulina Purnomowati. But before we invite our guest speakers and also our beloved participant, saya akan mengundang seorang pria yang luar biasa, selalu hadir dengan energinya yang juga totalitas. Langsung saja, tanpa berpanjang lebar, teman-teman semuanya, big round of applause to our facilitator Indra Herlambang. Mas Indra. Tuh kan? Energinya oke ya. Oke banget tuh. Semuanya gimana, Mas? Iya. Energi atau energi ini jatuhnya lebih kayak backing dancer sih. Ya kan? Mas Indra, apa kabar Mas Indra? Baik banget Danar, teman-teman semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik ya, semoga sehat semuanya dan juga siap untuk mendapatkan banyak sekali pengetahuan, pengalaman, hal-hal yang bisa kita terapkan nanti dalam karir masing-masing ya, supaya bisa mengembangkan diri sendiri nih. Itu yang terpenting sih Nar, kayaknya satu hal dari 4.000-an peserta itu ya, selama rangkaian kelas Public Speaking Siberkreasi, aku lihat adalah mereka ini memang punya semangat yang gede banget untuk bisa mengembangkan kemampuan dirinya, terutama di bidang public speaking. Karena kan kita tahu dong sekarang ini, mau apapun kerjanya, bidang apapun, jabatannya apapun, itu butuh banget kemampuan bicara yang baik. Ya dong. Setuju banget. Mas, ini kita membahas tentang karir, tentang karyawan yang betul kata Mas Indra, menarik banget nih untuk dikulik. Karena memang banyak sekali nih teman-teman sekarang, kebetulan temanku tuh ada juga yang berprofesi sebagai HR gitu, yang merasa bahwa di kantornya, di institusinya, ada yang namanya generation gap. Jadi dari perbedaan gap usia ini nih, ada komunikasi yang bisa dikulik lagi di dalamnya, iya nggak sih Mas? Benar banget Danar, karena gini, kalau kita harus lihat ya, masalah perkembangan zaman itu kan pastinya juga berkaitan dengan perkembangan teknologi dan kemudian kebiasaan yang berubah. Anak-anak sekarang ketika mereka masuk ke kantor sebagai anak-anak baru nih misalnya, mereka udah punya gaya yang berbeda dalam berkomunikasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka udah begitu melek dengan teknologi, mereka jago banget masalah sosial media, mereka bicara dengan linggonya sendiri yang mungkin terkadang ketika ditemukan dengan generasi yang lebih tua atau lebih dahulu gitu ya, itu bakal ada clash ya kan. Kita kan nggak pengen itu terjadi. Makanya
memang ini bukan PR dari generasi A, B, C, D, E, tapi PR kita semua sih Nice. untuk bisa punya kemampuan komunikasi yang baik sehingga kita bisa berbicara dengan cara yang tepat ke audiens yang tepat juga gitu. Nah, dan aku percaya ketika kita bisa berbicara dengan tepat ke audiens yang tepat akan mendapatkan atau berdampak pada karir yang juga melesat, ya nggak sih, Mas? Iya banget, karena gini loh, Danar, teman-teman juga pasti udah pernah ya punya pengalaman ketika melihat di kantor nih, ya. Kalau bicara soal prestasi, soal rajinnya mereka bekerja, efektif, efisien, dan lain-lain, itu banyak. Semua begitu. Tapi kenapa ya ada orang-orang yang menonjol dan kemudian karirnya tuh naiknya cepet banget. Nah, coba deh dibedah lagi. Biasanya mereka yang memang punya kemampuan untuk meningkatkan jenjang karirnya, ini pasti jago komunikasi. Nah, itu dia. Pas banget nih Mas Indra. Di episode kali ini akan bergabung bersama dengan kita teman-teman semua. Seorang wanita yang luar biasa. Kalau aku boleh kepoin CV-nya. Waduh, CV-nya jempol banget. Bener-bener deh. Jadi dari segi karir, pencapaiannya luar biasa. Tapi sebelum kita mengundang beliau, kita bareng-bareng yuk saksikan tayangan berikut ini. Memiliki pengalaman profesional di dunia kerja lebih dari 20 tahun, sosok yang satu ini menjadi role model bagi banyak orang untuk terus berkembang dalam berkarir. Memiliki latar belakang akademik sebagai lulusan teknik industri dan 2 gelar master untuk international business dan marketing, Paulina Pungki sukses menjalani banyak peran di beberapa perusahaan besar tempat ia berkarir. Melalui akun pribadinya di sosial media, Paulina juga sering berbagi pandangannya tentang karir dan industri bisnis. Tentu saja, memberikan wawasan baru bagi siapapun yang membacanya. Dirinya juga berhasil meraih top 5 di ajang The Apprentice One 2021 dan semakin menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk bisa terus maju dan berkembang dengan menghadapi tantangan. Apa saja ya kiat sukses Paulina Pungki untuk menjadikan perjalanan karirnya bisa terus meroket? Mari kita cari tahu di Masterclass Siberkreasi kali ini. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, Paulina Purnamawati. Ini luar biasa ya, Kak Paulina hadir di sini, atau mungkin yang lebih dikenal juga oleh teman-teman yang lain adalah Mbak Paulina Pungki. Jadi awalnya aku mengenal beliau dengan nama Mbak Paulina Pungki, tapi memang sekarang lebih ingin dikenal dengan nama Mbak Paulina Purnamawati ya, Kak Paulina ya? Nah, itu nama asliku, Kak. Nama asli. Baiklah kalau begitu. Oke, kali ini aku baru tahu itu adalah nama asli beliau. Kak Paulina, sibuk apa nih sekarang, Kak Paulina? Aku masih di rumah, working from home, tapi aku sekarang udah mulai kerja di company baru, which is aku akhirnya menjadi anak didiknya Chatri Sitiotong. Yes, walaupun aku kemarin cuma sampai top 5, aku keluar di The Apprentice nggak menang, tapi begitu selesai, udah itu tiba-tiba aku ditelepon beliau. Dia ternyata tidak bisa get rid of me. Dia bilang kayak, you have to work with her. Dia bilang gitu. Jadi akhirnya, jadi akhirnya aku sekarang actually working for him. So actually I got a goosebump here karena memang keren sekali your achievement, Kak Paulina. Jadi top 5 di The Apprentice One Championship Edition. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya untuk Kak Paulina. So, Kak Paulina, you are the one dari Indonesia untuk bisa hadir di The Apprentice One Championship Edition. Ini ada ceritanya tersendiri nggak sih? Atau mungkin Kak Paulina diajakkah oleh seseorang? Atau justru malah knocking mencari sesuatu? Bisa diceritain ke teman-teman, Kak? Bisa, jadi gini sebenarnya tuh aku nggak tahu ada di Apprentice One Championship Editions awalnya. Terus aku tuh di DM sama temen aku yang tinggal di Singapura. Dan dia lihat tuh ada lagi dibuka kandidasi atau lagi dicari candidates untuk di Apprentice One Championships. Dan situ dibilang kalau di sini mereka nyarinya yang memang business savvy dan juga sport savvy atau punya background yang cukup pokoknya fit lah, karena mereka akan combine to both antara business games sama physical task. Terus dia somehow dia DM aku si temanku ini sebenarnya kayak, Pung ini lo banget, gila lo harus ikut, lo harus ini lo banget. So aku tuh yang kayak, aku waktu itu aku kerja kan, dan waktu itu aku country manager, lagi COVID pula ya kan, jadi kayak lagi we're super lagi kayak crazy keadaan. So aduh ini ngapain sih, mau apa gitu. Awalnya gitu yang kayak,
mau ngapain sih gitu kan, kayak I'm not looking for fame, aku nggak kayak gitu gitu Yes. kan. Terus aku yang kayak oh iya 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 gitu doang. Terus dia lagi Puki, lo harus apply, ini lo baca dulu, lo baca, pokoknya lo baca. Terus aku bacakan, terus gitu aku cari alasan tuh, ada tuh umurnya 25 sampai 40. Aku Oke. waktu itu 41. Jadi aku yang kayak, jadi aku udah bilang, udah umur gue udah lewat gitu. Udah lewat gitu. Terus ya gue tanyain mau nggak? Dia gitu. Dia kayak gitu, gue tanyain mau nggak? Terus kayak, aku nggak enak sama dia gitu. Dia kayak, ya go ahead gitu. Terus bener, ternyata dia nanyain. Dia bilang, bisa nih, karena mereka ternyata buka dilebarin. Tadinya 25-40, Yes. jadi 20-45 gitu. Aku nggak punya alasan lagi dong. Oke. Iya. Dia bener-bener yang kayak nembak aku, lo mau nggak gitu. Terus dia gitu, aku bilang ya udah deh, ya udah. Aku tuh nggak enak sama dia, jadi akhirnya aku CV-ku ke dia yang masukin. Oh, jadi jalur temen akhirnya masuk ke situ. Tapi biasanya kayak gitu gak sih, Mas Indra atau mungkin Kak Pungki pernah ada dalam cerita, aku sebenarnya nganterin temenku, tapi aku sendiri yang lolos gitu. Mohon maaf, itu biasanya kalau casting sinetron. Oh, sorry. Salah ya. Ini berbeda ya. Beda. Tapi Kak Paulina, aduh ini saya dengernya seneng banget ya, happy banget dan bangga banget. Karena gini loh, bahwa untuk bisa ikutan di ajang itu aja kan udah sebuah pencapaian. Yes. Tapi bahwa ketika kemudian ditawari pekerjaan setelah itu kan lebih gokil lagi ya. Bener-bener kayak beyond achievement sih, kayak Iya. Tapi ini yang menjadi menariknya nih, Mas Indra, kadang ya ketika kita beraktivitas, bekerja gitu ya, kan kadang menjadi rutinitas yang itu-itu aja, somehow akan membuat otak kita kayak, aduh ini mesti ngapain lagi ya, kadang jadi numpuk tuh stresnya. Aku tuh pernah baca satu artikel nih Mas Indra, kalau Kak Paulina ini hobi berolahraga. Kak Paulina, ini apakah olahraga ini menjadi stress reliever kamu kah? Atau justru malah, oh aku cari hobi aja deh, siapa tahu ada apa gitu yang ditemukan saat lagi menekuni hobi itu? Mohon maaf, ini olahraganya ke Himalaya kan? Kayaknya jauh banget. Kita mendaki gunung lewati lembah itu cuma nonton Ninja Hattori ya, tapi di sini Kak Paulina bener-bener ke Himalaya loh. Boleh diceritain Kak Paulina? Boleh banget, aku tuh anaknya nekat, itu intinya. Aku tuh anaknya nekat dan sangat suka adventure. Terus tuh si foto tadi ya, aku ke Himalaya itu nggak pakai preparation loh. Aku agak gila, antara gila sama nekat, aku nggak tahu deh. Jadi aku yang kayak lagi udah super stres kerja gitu kan. Aku di retail industry kan, jadi very fast gitu kan. Lagi stres kerja, terus aku kayaknya gue butuh liburan deh nih gitu, kayak I just need some liburan gitu kayak. Oke. Oh kayaknya naik gunung lucu ya, gitu. Terus begitu. Berawal dari naik gunung lucu ya. Mungkin kalau gunungnya gunung apa dulu, tapi langsung ke Himalaya ya Kak? Kalau kayak lagu naik ke puncak gunung kan kayaknya enak. Awal tuh aku daftar tuh Everest. Jadi aku awalnya tuh daftar Everest. Terus pas itu aku kayak daftar mungkin sebulan sebelum. Cuman jadi di persyaratan cuma dibilangin you have to be fit untuk board. Aku oke lah, gue suka lari, suka berenang, gitu loh. Jadi kayak oke lah gitu, kayak kalau cuma fit gitu kan. Terus udah harus 2 minggu sebelum berangkat. Ada pengumuman kalau di Everest, jalur Everest ditutup karena ada yang habis meninggal di situ. Gitu. Terus jadi dipindahin ke gunung sebelahnya, which is Annapurna, which is itu 2 trek terkenal tuh antara Everest sama Annapurna. Malah ada yang bilang Annapurna itu pemandangannya jauh lebih bagus daripada Everest gitu. Aku naik itulah gitu. Nah terus itu bener-bener tuh aku sendirian, sendirian, nggak kenal siapa. Ke Kathmandu, terbang ke Kathmandu, terus udah ketemu 6 orang lainnya di Kathmandu, terus kita berangkat jalan sama-sama. Itu day one, aku naik gunung itu aku yang kayak oke. Terus ini 2-3 jam jalan kok nggak berhenti ya. You know what, akhirnya end up di tengah-tengah hari ini lagi lunch gitu kan, terus si Sherpa tuh si yang bawain bareng-bareng sama guide-nya bilang,
di ada satu gunung, tuh, do you see that mountain? Jadi ngeliat nggak tuh gunung yang sebelah sana gitu. Oh ya, kiranya mau nunjukin pemandangan gitu kan. Terus bilang, oke, hari ini kita akan ke bawah, naik ke atas, muterin, terus ke bawah situ. Ya ampun, jadi memang itu lagu yang memang selalu dinyanyikan sejak kita kecil, naik gunung itu ya, ternyata ya mungkin akan indah ketika kita naik mobil aja gitu ya. Tapi keren loh, sepertinya tipe-tipe kayak Kak Paulina ini agak lumayan jauh dengan kata demotivasi ya. Ya nggak sih Kak, dalam bekerja? Aku tuh lagi sering banget loh Mas Indra mendengar kata demotivasi sejak pandemi gitu ya. Banyak teman-teman di kantor gitu, aduh gue demot nih, aduh gue nggak semangat lagi. Ya nggak sih? Kalau Kak Paulina pernah nggak sih ada dalam momen demotivasi dalam tanda kutip? Of course sering, makanya aku sebenarnya kayak makanya tadi kan aku mengawali dengan aku lagi stres di kerjaan, ya kan? Stres dan kadang-kadang kita dimotivasi kan karena stres atau karena capek atau karena gue nggak berhasil nih gitu kan, ada stucknya gitu. Kalau aku caranya yaitu aku cari pembalance gitu. Jadi aku tahu bahwa aku dari muda kerja di retail tuh yang it's always going to be fast paced, nggak mungkin enggak gitu. Dan if I have to make it ya harus mengikuti. Cuman caranya supaya aku nggak burnout, then I have to find a balance gitu. Jadi aku suka jalan-jalan, traveling dan atau olahraga, dan aku memang kadang kan suka olahraga banget gitu, dan aku narik juga gitu loh, karena itu benar-benar begitu. Bayangin deh kita naik gunung gitu ya, bahaya banget kan, nggak mungkin kepikiran kerjaan kan, ya kan. Jadi bener-bener switching gitu, buat aku tuh bener-bener switching off semua monkey minds aku di pekerjaan saat itu present di situ gitu. Nggak mungkin naik gunung sambil pikir-pikir bisa jatuh kan? Ini menarik banget ya, baru di preambul loh ini teman-teman semuanya ngobrol bareng sama Mbak Paulina nih. Banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan, apalagi nanti bersama dengan dua peserta kita yang sudah siap untuk ngobrol bersama dengan, aku enaknya manggilnya Mbak Paulina atau Kak Paulina sih enaknya di sini nih? Sebenarnya Pungki aja juga nggak apa-apa. Pungki aja juga nggak apa-apa. Oke deh kalau begitu. Kak Pungki, tetap pakai Kak. Ini aku mau sedikit cerita nih Kak Pungki ya. Kalau kita tuh sebelumnya kan bersama dengan lebih dari 4.000 peserta. Mau ngajak teman-teman semua di sini dan juga Kak Pungki dan fasilitator kita tentunya Kak Indra untuk menyaksikan seseru apa sih kelas public speaking siberkreasi batch kedua. Penasaran? Kita lihat dulu yuk tayangannya. Ini dia. Selamat datang para peserta kelas Public Speaking Siberkreasi Batch 2. Selamat pagi! Hai, Salam Literasi Digital. Itu keseruan kelasnya, dan sekarang sudah hadir bersama dengan kita dua peserta terpilih. Ada Kak Ade dan juga Kak Dila. Hai! Ini adalah dua peserta kita yang kalau boleh sedikit bercerita energinya juga kece-kece punya teman-teman semua. Aku pingin bertanya nih dengan kalian berdua, tapi mungkin pertama ke Kak Dila terlebih dahulu. Boleh ya Kak Ade ya? Silakan Kak Dana. Oke, Kak Dila, gimana nih perasaannya? Kebayang nggak sih kalau kamu tuh terpilih menjadi salah satu dari lebih 4.000 peserta yang sudah tergabung untuk hadir di Masterclass Siberkreasi ini, Kak? Ternyata tuh ada 4.000 peserta ya, luar biasa banget loh. Jadi aku nggak nyangka kalau pesertanya itu 4.000. Ternyata aku sekarang bisa ada di sini. Tapi kalau ditanya nyangka atau enggak nih ya bisa ada di sini, mungkin salah satu alasannya kenapa aku ada di sini karena justru aku menyangka terus gitu loh Kak. Jadi aku berpikir kayak ayo Dila harus bisa. And finally I'm here. Jadi ibaratnya words of affirmation diproyeksikan dan hadirlah kamu menjadi salah satu peserta Masterclass Siberkreasi ini. Keren. Tapi Kak Dila, ini kalau kata orang tak kenal maka tak tayang. Mungkin boleh dong diceritain ke teman-teman semua yang sedang menyaksikan tayangan ini, apa sih aktivitas sehari-hari Kak Dila? Silakan Kak Dila. Oke, hai semuanya. Sampai lupa tadi saking semangatnya ya memperkenalkan diri. Perkenalkan aku Dila. Dan aku ini hadir dari grup 4.
kelas Public Speaking Siberkreasi Batch 2. Jadi kalau sedikit menceritakan nih ya tentang kelas Public Speaking kemarin itu, kita sampai punya nama kelas. Di grup 4 ini kita punya nama spesial yaitu Overtime Glowing. Oh. Kenapa namanya Overtime Glowing sih, Kak? Nah, itu ada ceritanya. Karena kita tuh saking semangatnya kalau lagi belajar ya. Kita tuh pasti sampai waktunya tuh molor. Jadi always overtime gitu. Jadi kita menamakan kelas kita Overtime Glowing. Walaupun overtime, tapi kita tetap glowing dan penuh semangat. Gitu. Baik. Skincare-nya pas berarti ya. Overtime Glowing dan akhirnya menghadirkan overjoyed di dalam kelasnya itu sendiri. Ya nggak sih, Kak Dila? Bener. Baiklah kalau begitu. Udah kenalan bersama dengan Kak Dila, teman-teman semuanya. Nanti akan men-take over sesi kita untuk ngobrol bersama dengan Kak Pungki. Abis Kak Dila, sekarang kita tanyakan dulu ke Kak Ade. Kak Ade, gimana kabarnya? Sama pertanyaannya juga bersama dengan Kak Dila. Kebayang nggak sih kalau kamu terpilih menjadi salah satu dari sekian ribu peserta untuk ada di Masterclass Siberkreasi ini? Halo Kak Danar, kabarnya luar biasa sekali dan saya benar-benar tidak menyangka bisa menjadi satu dari 2 orang yang terpilih di kelas karyawan kali ini untuk mengikuti masterclass. Jadi benar-benar ini kesempatan emas bagi saya Kak Danar dan juga saya sangat bangga tadi dikatakan juga sama Kak Dila bahwa kita adalah 2 orang terpilih dari lebih dari 4.000 peserta. Jadi bagi saya ini adalah kesempatan emas untuk belajar banyak hal dengan Kak Danar, Kak Indra dan juga Kak Pungki tentunya. Oke. Tapi boleh juga dong Kak Ade sama kayak Kak Dila tadi diceritain ke teman-teman. Aktivitas sehari-harinya Kak Ade tuh apa aja sih? Monggo Kak Ade diceritain ke teman-teman semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Oke Kak Danar, profesi saya sebagai seorang training manager di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Saya juga seorang public speaking coach dan juga seorang MC. Di samping itu juga Kak Danar, saya juga mempunyai kesibukan lain yaitu aktif di komunitas public speaking Toastmaster Internasional. Wow, a very nice brief ya dari Kak Ade, dari Kak Dila. Ini kayaknya udah gak sabar mereka berdua untuk berbincang bersama dengan guest speaker kita Kak Pungki dan juga akan hadir bersama dengan teman-teman our beloved facilitator Mas Indra Herlambang. Kalau begitu teman-teman semua, di sesi kita kali ini, di episode kita kali ini, tanpa berpanjang lebar, peserta pertama kita sudah tidak sabar untuk menggali atau mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang karir agar bisa meroket bersama dengan guest speaker kita, Kak Paulina Purnomowati. Langsung saja kalau begitu, kita berikan sesi kita kali ini ke Kak Dila. Silakan Kak Dila. Terima kasih Kak Danar. Wah, luar biasa banget tadi kita udah mendengarkan ya obrolan di awal antara Kak Danar, Kak Pungki, dan juga tentunya Kak Indra. Wow, seru sekali. Teman-teman semua, terima kasih tentunya untuk semua yang sedang menyaksikan. Senang sekali Dila bisa terpilih untuk berada di Masterclass Rahasia Karir Meroket bersama dengan Kak Pungki dan juga Kak Indra tentunya. Wow, keren banget. Nggak kebagian 1, tapi langsung 2 yang bisa diajak ngobrol. Luar biasa banget. Aku mau nyapa dulu nih. Hai Kak Pungki, Kak Indra. Halo. Hai. Aduh. Terus sekali aku bisa berada di sini. Aku juga seneng loh ngelihat Dila. Dila tuh ngomongnya enak banget deh. Yeah. Emang sebenarnya kamu tuh karyawan atau jangan-jangan MC juga? Kok udah jago banget ngomongnya? Wah, jadi aku ya ditanyain ya? Iya dong, iya harus tahu dong, harus tahu. Dila bekerja juga sebagai karyawan kah? Oke, betul Kak Indra. Jadi aku ini merupakan seorang karyawan swasta di bilangan Jakarta Pusat. Bidangnya sendiri marketing untuk perusahaan distributor elektronik. Wow, nice. Pas ya di marketing ngomongnya jago gitu. Kece banget. Ya kan? Oke, kalau gitu Kak Dila silakan. Oke, terima kasih ya Kak Indra. Mungkin tadi Kak Indra sudah mewawancarai aku di awal, jadi sekarang aku mau memulai pertanyaan yang pertama tentunya untuk Kak Pungki. Udah siap dong ya Kak Pungki ya? Siap. Shoot away.
Nah, tadi udah kita membahas banyak banget. Kak Pungki tuh luar biasa, sudah tergabung dalam sebuah kompetisi reality show, kemudian suka olahraga, fashionnya udah nggak perlu dibingungin lagi. Nah, Dila tuh pengen tahu nih Kak Pungki, kalau misalnya dalam dunia bisnis, itu kan terus berkembang ya. Nah, salah satu sumber ilmu itu menurut Dila sendiri adalah buku. Sama nggak dengan Kak Pungki nih? Benar, aku juga suka baca buku. Nah, boleh tahu nggak buku apa sih yang menurut Kak Pungki tuh inspiratif dan isinya itu mengenai apa sih Kak? Oke, aku tuh gini, karena aku kerja tuh, gini deh, aku paling banyak belajar mengenai bisnis, of course di kerjaan langsung, gitu. Jadi bukan karena baca, gitu ya. Of course background-nya belajar. Cuman kalau aku baca buku, biasanya aku lebih untuk membalance. Jadi aku honestly malah jarang baca buku marketing atau baca buku yang business skills tuh udah capek gitu. Kepalaku tuh udah capek. Gitu. Jadi biasanya aku malah baca buku yang balancing. Misalnya aku suka banget buku The Wisdom of Compassion-nya Dalai Lama itu. Terus karena buat aku nyambung banget pada saat aku harus leading, aku jadi leader in the company gitu ya. Business skills-nya udah tahu deh gitu. Tapi gimana untuk supaya human to human-nya nyampe, itu kan tentang compassion gitu. Jadi aku tuh lebih banyak baca buku yang kayak gitu. Terus atau ada lagi satu bukunya Robin Sharma yang aku suka banget, Leader Without a Title, with no title. Itu juga sama, ngomongin gimana kita jadi leader, bisa nyampein apa yang bisa menderek kita mau, cuman caranya lebih kayak nggak kayak bos gitu, tapi makanya judulnya no title. Itu sih, jadi aku tuh 2 buku itu yang buat aku secara business skills aku berguna, tapi juga ngebalance aku supaya nggak terlalu hardcore banget bisnis, ngerti kan? Iya. Karena at the end of the day, it's about public speaking juga ya kan. As a leader, kita mesti bisa ngomong buat aku ya, kita mesti bisa ngomong sama tim dan somehow kita kan ada target jualan, apalah itu gitu kan. Gimana caranya supaya ngomongnya, ngelitnya buat aku tuh nyampe kayak temen, kayak guys, let's do this gitu, as opposed to lakukan ya, gitu loh. Oke. Nah, ini kalau membicarakan mengenai leadership, kadang-kadang ada orang yang suka menanyakan perbedaan antara leadership sama boss. Gimana nih menurut pandangan Kak Pungki? Aku tuh ya paling suka dipanggil bos. Kayak jadi gini, menurut aku ketika kita di company, kita jadi satu leader gitu. Kita punya tim lah gitu. Mau timnya cuma 1 orang atau timnya 100 orang udah jadi leader, ya kan? Nah, aku inget banget dulu pertama kali aku mungkin shifting lah ya dari yang tadinya mungkin junior management level gitu ya, yang all about me. Aku kan pasti mikirnya my growth, aku mau abis ini begini begitu gitu kan. Begitu aku udah naik ke lumayan senior management level tuh ada satu CEO ku di kantor yang lama tuh bilang, kalau kita tuh udah naik kelas, yang kita pikirin shifting. Jadi you not only mikirin growth-nya kita sendiri, tapi the minute you become a leader, you're thinking about your team's growth. Gitu. Itu yang buat aku, that's the biggest change pola pikir leader sama bos. Kalau bos maunya gue menurut gue begini, gue mau achieve itu, tim gue harus begini. Itu bos buat aku ya. Leader adalah oke, kita sama-sama nih mau achieve tujuan itu. Misalnya jualan kita harus sekian di ujung tahun, atau misalnya kita harus get a client, whatever tujuannya company itu lah ya, atau organization gitu ya. Leader adalah gimana caranya untuk kita, make mereka semua, kan leader punya tim pasti banyak. Ada yang ahli finance, ada yang ahli marketing, ada yang whatever gitu kan. Gimana supaya mereka bisa shine in their own space, in their own capability, mereka naik kelas supaya kita sampai tujuan sama-sama. Gitu. Menurut aku bedanya intinya itu. Jadi gimana aku tuh ya, begitu aku jadi leader sebuah tim, kalimat pertama yang aku selalu ngomong sama mereka adalah I'm here to support you. Wow. Jadi aku as a leader, aku bukan di sini, of course kita to support you supaya kita bisa sampai sana sama-sama gitu. Tapi jadi lebih kayak you tell me how can I help you. Gitu. Menurut aku itu bedanya leader sama bos. Kalau bos adalah guys, I'm here because I want to achieve that. You have to do this, you have to do that. Menurut aku itu intinya. Dan impact-nya buat tim beda banget. Benar-benar sih. Aku juga setuju banget tuh kalau misalnya
bekerja dengan atasan yang mau merangkul ya, ibaratnya itu pasti akan lebih menyenangkan pekerjaan itu gitu. Nah, membicarakan lagi nih. Efeknya di tim adalah kalau dia ngerasa disuruh, ngerjainnya tuh lebih berat. Ya kan? Tapi kalau dia ngerasa aku mau melakukan itu supaya aku pun juga jadi, kayak maju atau apa, itu dia bisa 200% ngasihnya. Gitu. Bedanya itu sih. Benar. Setuju banget. Kak Indra setuju? Setuju dong. Setuju banget. Karena sempat juga jadi karyawan cukup lama waktu itu ya, bekerja di perusahaan, dari mulai perusahaan music label, sempat juga di retail juga, sempat juga di agency dan lain-lain. Memang bener banget deh. Aduh, Kak Pungki juara sih. Setuju ya bahwa kalau menurut aku ya, salah satunya yang membuat kita sebagai karyawan itu bisa mengembangkan diri kita adalah ketika kita tuh diberikan ruang untuk support tadi itu gitu. Jadi kalau kita mendapatkan atasan seperti Kak Pungki sih, aduh yakin banget nih pasti lebih banyak kesempatan buat berkembang gitu loh. Jadi aduh Kak Pungki aku mau ngelamar dong jadi anak buahnya. Aduh Kak. Nggak sanggup langsung kalau kamu. Aku mau ikut ke Singapura sama kamu kerja di sana. Ikut masuk dalam koper ya Kak Indra ya. Iya, Dila. Oke, next question nih Kak Pungki. Tadi kan juga kita membicarakan soal leadership dan tentunya teamwork. Dan ini sebenarnya juga sudah sempat tadi dibahas sedikit oleh Kak Danar ke Kak Indra. Aku pengen tahu nih dari pandangan Kak Pungki sendiri. Kalau misalnya kita teamwork, pasti akan ada generation gaps tuh sampai belibet gitu ya. Nah, ini kan perbedaan pandangan usia. Kadang-kadang mungkin yang sudah lebih senior punya pandangan sendiri yang merasa aku di dunia bisnis ini sudah cukup lama loh gitu. Kamu harus ngikutin aku. Sedangkan untuk yang muda-muda ini juga mereka punya ide-ide yang luar biasa brilian. Gimana sih cara menyatukannya kalau buat Kak Pungki? Oke, ini valid banget. Question ini tuh, pertanyaan ini menurut aku valid banget di dunia kerja sekarang. Sama waktu kemarin aku di Apprentice. Karena kan waktu di Apprentice itu kan kita 16 kandidat tuh range umurnya yang tadi aku bilang tuh, 20 sampai 45 kan. Paling muda 23, paling tua 43 gitu. Jadi bayangin tuh semua, tapi diaduk dalam level yang sama. Nah, kalau aku ngelihatnya gini, dan ini di dunia bisnis juga ya, di kantor gitu atau di tempat kita kerja. Of course selalu akan ada dua generasi atau mungkin banyak generasi. Cuman generation gap itu adalah benar-benar yang masih muda-muda banget, sama yang satu yang merasa I'm the experienced one. Aku yang lebih experience yang tadi Dila bilang gitu kan. Nah, kalau aku ngelihatnya gini, ketika aku di Apprentice nih paling gampang gitu ya. Aku ngerasa aku di grup yang cukup punya experience lebih gitu. Jam terbangku lebih tinggi gitu di dunia bisnis ya gitu. Tapi aku udah tahu bahwa you know what? Aku punya kelemahan. Kalau yang muda-muda, yang 20-an, mereka semua digital savvy gitu. Mereka tuh jauh lebih jago how to use TikTok, gimana harus pakai Instagram, gimana kayak, dan bukan cuma make, tapi to the point kayak use it for business gitu ya kan, untuk nge-brand, boost brand atau apapun itu gitu. Itu aku udah tahu gitu, kayak matrix-matrixnya mereka kan jauh lebih jago. So my point untuk menjawab pertanyaan Dila adalah nomor satu, ego diturunin. Kalau aku gitu. Jadi kalau dari pertama aku udah mikir gue lebih experience, aku lebih tahu, aku nggak akan gain information dari dia, gitu. Aku nggak akan gain knowledge dari si generasi yang mungkin lebih muda dari aku dan punya skill sets yang berbeda dari aku, bukan lebih ya, tapi berbeda, gitu. Dan sama juga dengan aku bahwa mereka, jadi gini, caraku adalah pendekatan. Begitu aku kayak break my ego tanpa nunjukin, hey gue yang lebih experience, lo dengerin gue, gitu, ya kan? Ya kan, aku justru kayak showing my interest gitu. Jadi kalau untuk jawab pertanyaan ke Dila, pasti selalu ada generation gap. Tapi kalau kita mau ngelihat dari sisi bisnis deh, atau dari sisi kerjaan gitu ya, nggak bisa tutup mata kalau millennials, Gen Z, dan yang muda-muda itu justru mereka saat ini adalah number one consumer, ya kan? Gitu. Dan maksudnya apa? They're going to be the number one spender. Iya kan, jadi mereka yang drive bisnis loh, halo, gitu, iya kan, jadi itu yang buat aku kayak, dan aku nih
beruntung karena aku suka nari, aku suka olahraga, teman-temanku banyak yang muda-muda gitu loh, yang 20-an gitu tuh banyak, aku nari bareng sama mereka gitu. Jadi aku ngerti bahasanya mereka, linggonya mereka, harus kayak zamannya dulu mereka pakai apps apa kayak apa sih itu gitu. Kayak justru belajar dari mereka gitu. Tapi aku jadi ngerti kan? Jadi aku caranya adalah dengan I become friends with them dan I put my interest untuk bisa ngerti mereka. Karena gini, begitu kita nunjukin itu ke mereka pun akan doing the same thing. Oke. Tapi Kak Pungki, maaf ya Dila, aku jadi penasaran juga nih. Kalau tadi kan dari sisi Kak Pungki yang memang lebih experience, tapi yang sering saya dengar juga dari manusia-manusia generasi saya yang adalah udah jadul banget gitu ya, itu terkadang permasalahan terbesar yang kami hadapi adalah ketika berhadapan dengan generasi yang lebih muda ini, mikirnya itu adalah bahwa ini anak-anak ini tuh kalau dari segi unggah-ungguh, terus juga kayak hal-hal seperti tata krama dalam keseharian dan pergaulan tuh memang cenderung lebih beda dibandingin dengan yang dulu. Nah, kalau dari yang generasi yang lebih experience harus nurunin ego, dari yang anak-anak mudanya harus ngapain nih supaya bisa akhirnya ketemu di satu titik? Gini Kak, kalau aku triknya adalah gini. Pertama aku turunin ego untuk nunjukin bahwa I'm approachable. Maksudnya aku kayak ngerti kan tujuannya itu nurunin ego. Tapi totally aku setuju apa yang Kak Indra bilang. Maksudnya kayak mereka kadang-kadang justru kayak nggak tahu garis limitnya kadang-kadang. Caraku adalah showing credibility. Jadi aku biasanya gini. Contoh waktu di Apprentice gitu. Ketika aku satu tim sama ada satu anak dari Amerika, dia mewakili Amerika dari New York, umurnya 23 tahun, cowok, American Korean, super pinter dalam teknologi itu gila deh. Pokoknya idenya wah gitu kan. Aku pun bengong dengerin ide dia gitu kan. Jadi in a way aku kayak oke, gimana gue nunjukin kredibilitas gue ya gitu kan. kayak gitu kan. Tapi satu hal yang aku lihat dari bedanya yang lebih experience dan yang mungkin lebih muda dan of course jam terbangnya kurang, ketika mereka harus eksekusi gitu. Jadi bagaimana mereka membuat ide-ide brilliantnya itu jadi sebuah proses yang bisa diimplementasiin. Aku dan tunjukin my ability di situ gitu. Jadi caraku gitu. Jadi first adalah I'm approachable, I listen to you, then you of course, kalau namanya komunikasi kan saling dengar dan saling ngomong dong, ya kan. Tapi wait, kalau untuk gitu loh. Jadi kayak cari di mana satu titik yang nunjukin bahwa at some point you have to listen to me too. Gitu. Gitu sih kalau aku caranya gitu. Oke. Tadi kan Kak Pungki juga menjelaskan nih ya, kalau misalnya menunjukkan bahwa I'm approachable. Berarti itu kan penting banget ya adanya komunikasi di situ berarti ya Kak ya? Nah, berarti sekarang pertanyaan ini sedikit melimpir ke Kak Indra. Kak Indra, aku mau menanyakan, berarti seberapa penting sih sebenarnya buat kita tuh melakukan small talk untuk perkembangan karir kita? Itu kemanapun ya, mau ke atas, rekan kerja, klien, dan sebagainya. Gimana nih? Oke, ini sesuatu yang sangat menarik sekali karena sebelum ini ya, sekitar tahun lalu sepertinya kami pernah di-approach sama satu organisasi yang memang minta dibuatkan kelas tentang bagaimana cara basa-basi. Kebayang gak sih? Yang ikut di situ adalah orang-orang yang udah tinggi jabatannya. Ternyata mereka merasa bahwa perlu punya kemampuan untuk bisa bikin small talk tadi, karena yang nggak bisa dipungkiri ya, karena kita ini adalah makhluk sosial, apalagi di setting pekerjaan, tidak mungkin bekerja sendiri. Pun ketika udah di luar pekerjaan, kita akan berhubungan lagi nih dengan banyak pihak lain. Dan yang menyenangkan dari small talks ini adalah sebenarnya kalau di awal untuk membangun connection, di ujungnya bisa jadi kerjasama, kolaborasi, atau bahkan membuka kesempatan baru, ya kan? Pasti pernah dengar deh cerita bahwa dari ngobrol-ngobrol sama orang tiba-tiba ditawarin pekerjaan. Dari ngobrol-ngobrol santai karena di satu tempat yang sama misalnya olahraganya gitu ya, terus tahu-tahu bikin bisnis bareng. Jadi opportunity itu kan ada di mana-mana.
Ya, salah satu yang bisa membuka pintunya adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain dalam perbincangan kecil ini. Jadi small talks tapi big impact. Nah, kalau di kantor mungkin ya water cooler chat mungkin ya, kalau orang-orang suka ngumpul di pantry itu kadang-kadang ngobrol-ngobrol gosip-gosip ya nggak sih Kak Pungki? Banget, bener banget itu super valid. Iya kan? Dan ternyata memang sepenting itu Dila buat kita untuk jago basa-basi. Basa-basi ini bukan berarti yang basa-basi doang terus nggak ada isinya, tapi yang kita inginkan kan kita bisa berkomunikasi dengan menyenangkan bersama dengan orang-orang lain. Nah, sebenarnya sih ada beberapa tips yang gampang banget buat teman-teman semua yang mungkin merasa kayak saya dulu ketika pertama kali kerja di kantor. Saya ngerasa saya tuh orangnya pemalu banget, introvert sekali. Udah gitu tiba-tiba ketemu sama orang-orang yang mereka udah jauh berpengalaman pekerjaannya, ya kemudian juga di bidang yang baru saya geluti, jadi kan masih banyak keraguan-raguan ya untuk mulai perbincangan duluan. Kalau nggak diajak ngomong ya saya diem aja pojokan gitu, diem aja gitu kan. Jadi akhirnya kan nanti nggak bisa berkembang dong kemampuan dan kepercayaan diri kita. Nah ini beberapa tips simpelnya sih. Yang pertama teman-teman selalu usahakan untuk punya bahan perbincangan. Terdengar simple tapi ternyata impact-nya besar. Karena seringkali ketika kitanya sebenarnya udah pede untuk memulai chit-chat, kita bingung ngomongin apa ya? Ini apa ya yang enak dibahas? Karena kalau kita ngomongin yang langsung personal atau terlalu detail, itu nanti jatuhnya kan kepo. Ya kan? Kalau kita nanyain hal-hal yang terlalu pribadi, nggak mungkin. Sementara kalau kita ngomonginnya gosip, jadinya negatif larinya. Ya walaupun semua orang suka sih ya ngegosip sebenarnya ya nggak sih? Atau cuma aku doang? You are not alone, kita semua suka kok. Tapi kan kita inginnya tentunya perbincangan yang positif. Jadi mulai sekarang teman-teman coba deh untuk setiap hari, coba aja sebagai latihan. Gue akan siapin 3 bahan perbincangan buat hari ini. Diambil dari mana nih? Mungkin current events, atau dari news yang sedang ramai dibincangin orang-orang apa, atau dari sesuatu yang berhubungan sama hobi kita misalnya. Nah setiap hari itu dijadiin kayak amunisi yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu ketika kita harus small talk dengan orang lain. Kemudian kalau kita ketemunya nih sama orang yang ternyata ditanya terus diem. Ya kayak saya dulu gitu ya. Itu kan sering kan ada yang kayak gitu ya. Krik, 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 krik. Jangkrik boleh muncul di mana-mana langsung kan. Ini kok nggak kemana-mana di perbincangannya di mana ya gitu. Nah nggak usah khawatir, nggak usah takut teman-teman harus berani untuk memulai. Salah satu tipsnya adalah jangan berikan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Kayak misalnya pertanyaan yang bisa dijawabnya dengan iya, enggak, mungkin, gitu deh, gitu jangan. Kayak misalnya kalau kita ngomongin, let's say lagi ada outing kantor, kemudian besoknya ketemu di area breakfast, ya, terus jangan nanya, udah sarapan? Udah. Selesai, ya kan? Nggak ada lagi tuh perkembangan perbincangannya. Kita lebih baik memberikan pertanyaan yang terbuka. Kayak misalnya gini, udah makan ya? Dari menu tadi semuanya apa yang paling kamu suka? Misalnya gitu. Jadi memberikan kesempatan dia untuk bercerita lebih banyak. Pun kalau ternyata nggak bisa juga nih, udah dikasih pertanyaan terbuka, kok jadinya perbincangannya tidak mengalir dengan baik, satu-satunya cara tuh berikan pilihan sebenarnya. Jadi dari awal udah kita kasih pilihan kayak tadi gitu. Dari semua makanan di sini tadi kamu udah nyobain nasi goreng sama sayurnya belum? Lebih enak yang mana, nasi goreng apa sayur? Misalnya dia ngomong sayur gitu. Nah itu cue kita untuk follow up question. Oh berarti dia lebih suka sayur. Kita langsung ini kan, sayur. Oh kamu sangat ini banget ya, kayaknya ngejaga banget kesehatan ya. Emang kalau buat kamu sayur apa sih manfaatnya? Misalnya seperti itu. Jadi gini, kalau tadi aku bilang bahwa small talks ini akan menunjang karir kita, memang betul. Tapi jangan agendanya itu udah ketahuan di depan, Dila. Iya kan? Dari awal kita udah ngajak ngomong, misalnya tiba-tiba amprokan nih sama bos di kantor sebelah, terus kita udah dari awal udah pengen small talk-nya karena ujungnya mau, ayo dong kolaborasi sama kantor gue, misalnya gitu ya. Jangan dulu, karena biasanya langsung terbaca tuh niat di awal. Jadi mendingan kita ngobrol dulu to build the connection. Dan baru setelah itu kita bisa lanjut untuk menawarkan hal-hal lain. Sebenarnya seperti itu sih. Kalau Kak Pungki sendiri, Kak Pungki juga ya penyiar juga sih ya. Pasti udah gampang banget kalau udah ngomong sama orang ya sih Kak Pungki.
Kita ada trainingnya sih Kak ya, jadi Iya. Udah gitu kita di radio yang sama lagi, gimana dong? Guruannya sama. Tapi aku kalau boleh ngomentarin Kak Indra ya, itu bener banget. Aku tuh ya dulu apalagi mungkin dulu waktu aku masih di middle management gitu ya, aku sering banget ngalamin yang namanya water cooler chat atau apa dimanapun tuh tiba-tiba ketemu CEO misalnya. Jadi levelnya tuh yang jauh banget di atas aku gitu ya, yang kayak dan krik aku bingung kayak ngomong apa ya gitu kan, kayak my God, kalau gue nggak ngajak ngomong gue kayak nggak sopan. Tapi kalau gue ngajak ngomong ntar dia kayak apa ya gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak itu aku ngalamin sering banget dulu gitu. Jadi tips yang dari Kak Indra tadi buat even sampai sekarang ya, sampai today aku kayak oh iya benar juga gitu, karena beneran gitu. Kayak contoh deh, tahun lalu gitu, aku sempat waktu masih ada traveling, aku masih kerja di kantor yang lama gitu. Owner of the group di mana company aku kerja dulu, owner loh, dan grup itu gede gitu, datang ke Indonesia. Terus dia gitu, dia lagi visit toko, kita jalan gitu ya. Terus aku berusaha nih pick up small conversation gitu kan, kayak oke, gue nanya apa ya? Terus kayak oke, how's your flight gitu kan, kayak paling tadi kayak apa ya kan, kayak aku kan kayak oke, how's your flight tadi gitu kan, kayak memulai. Jawabnya begini Kak, aku langsung bingung mau jawab apa. Oh ya tadi, of course dengan bahasa Inggris lah ya gitu. Iya tadi gue kesini, gue bareng sama naik jet pribadinya teman gue. Kan terus aku kayak, mau ngomongin airlines ya kan, mau ya kan kayak oke. Kelar, perbincangan kelar. Tapi sini kan. Gitu kan kayak oke. Kalau mau nanya makanannya enak apa enggak kan bukan airlines komersial ya. Iya kan? Tapi itu benar. Itu benar-benar skill yang menurut aku, I agree with you. Emang harus ada niat untuk kayak belajar, or at least bener sih, kayak at least tahu 3 topik general affair yang kita bisa omongin in any given time, itu berguna banget sih. Bener banget sih, aku juga setuju banget, karena kalau aku boleh membagikan tips, boleh bagiin tips. Boleh banget, karena kan kita di sini saling belajar, Dila. Aku juga pengen belajar dari Dila. Betul. Kalau membagikan tips ya, topik yang paling mudah untuk dibicarakan untuk belakangan ini tentunya adalah topik pandemi dan COVID-19. Siapapun yang ngobrol pasti topiknya mengarah ke situ. Banget. Thanks to COVID, kita akhirnya punya topik yang selalu hangat dibicarakan. Ya. Iya, paling aman tuh gitu. Udah vaksin belum, Pak? Apa, Ci? Vaksinnya apa? Iya bener. Waktu itu terus gimana? Abis vaksin, efeknya gimana, Pak? Nah, itu udah kunci banget pertanyaannya ya. Adalah kunci, benar-benar. Tapi luar biasa ya, bahwa kalau kita lihat nih, kalau boleh meyakinkan teman-teman yang sedang nonton lagi, bahwa intinya komunikasi itu ya memang perlu sekali sih untuk perkembangan karir kita. Bahkan dari hal yang ini yang kita mungkin mikirnya, alah, ngobrol-ngobrol kecil sama orang, jangan salah loh, beneran banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan betapa dari perjumpaan singkat, obrolan chat-chat doang, berlanjut ke peluang-peluang dan kesempatan yang sangat besar. Kalau Kak Pungki pernah nggak punya pengalaman kayak gitu, Kak? Sering deh kayaknya, sering banget. Dan aku biasanya lebih kayak dari ngobrol apa tiba-tiba jadi ide bisnis ini gitu. Kalau nggak dari kepikiran ngobrol sama siapa apa jadi kolaborasi gitu. Terakhir di company gue yang terakhir, awalnya tuh gara-gara di sini aku boleh nyebutin brand nggak sih? Boleh. Oh ya, oke. Jadi setelah aku kelar dari The Apprentice kan aku sempat jadi CCO di Harvest, ya kan. Terus udah abis itu aku kayak lagi jalan-jalan sama Hagai Pakan tuh ke Saiz, ya kan. Terus karena aku temenan sama dia, terus cuman minum kopi dari kayak ngopi bareng, terus nanya, Mbak kamu sekarang kerja di mana sih? Gitu kan. Terus aku bilang aku di sekarang. Kita kolaborasi dong sama BCL. Jadi loh. Akhirnya kita bikin apa namanya collaborations, capsule collections Harvest sama BCL untuk 1 tahun. Cuman gara-gara ngopi terus gimana kalau kita bikin ini gitu, dari situ. Itu contoh paling legit untuk kasus ini. All talk big impact tadi kalau kata Kak Indra ya. Seru banget nih obrolan kita pada hari ini. Kita lanjut lagi nih ya, pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Masih siap dong ya menjawab pertanyaan dong? Iya, boleh.
Oke. Pertanyaan berikutnya nih buat Kak Pungki. Kak Pungki, if you have any opportunity to go back in time and change something, what will you change that time? Ini besar. Tapi aku kalau ditanya kayak gitu, aku jawabnya nothing. Nggak ada yang aku merubah. Wow. Nothing. Aku gini, to the point. Tapi jadi nanya, oh emangnya selalu bagus achievement atau no? Hidupku tuh banyak banget susahnya. Banyak. Kalau yang kenal aku dari kecil, aku tuh, aduh bener deh, from bener-bener namanya from zero to hero, from rags to riches gitu. Bener-bener gitu. Dan justru aku dari semua yang aku gagal, aku jatuh, aku nggak punya duit, apalah segala macam, malah justru bikin aku jadi kayak aku sekarang gitu loh, with the humility yang aku punya gitu. Jadi kalau ditanya do you wanna change anything in the past, no, enggak gitu, karena I think aku jadi aku sekarang dan I'm happy with who I am right now karena itu semua, karena semua gagal yang aku pernah lewatin, semua I don't know, kayak nggak punya duit yang aku pernah lewatin gitu, atau kayak rejection yang aku pernah alami gitu, itu sih. Jadi no. Wow. Aduh, keren banget ya Dila. Aku di sana merinding dengernya. Tapi by the way Dila, aku tahu banget Dila pasti pengen nanya banyak hal karena aku pun juga punya banyak pertanyaan. Cuma sayang sekali sesi kita udah hampir habis nih, dan katanya Dila punya satu challenge buat Kak Pungki. Ih, bener banget. Ya, waduh, nadanya langsung waduh. Kak Pungki, aku punya tantangan nih buat Kak Pungki. Sudah siap? Ini sebenarnya bukan pilihan sih, kayak ini harus siap, Kak. Oh gitu ya. Ini ancaman. Ini bukan pilihan, ini ancaman. Nah, kita punya games namanya this or that. Oke. Kak Pungki tidak boleh memikirkan terlalu banyak, harus langsung pilih ya dari dua pernyataan yang Dila sampaikan. Are you ready? Ready. Okay. First question. Makan bekal di kantor sambil tetap kerja di depan komputer, atau makan siang sambil meeting dengan klien yang bikin emosi? Makan di kantor sambil kerja. Oke. Second question. Yes. Lembur kerja 1 minggu non-stop termasuk weekend, atau nggak dapet cuti 1 tahun sama sekali, tapi dua-duanya bonusnya gede? Ayo. Oh my God. Yang pertama. Yang pertama. Lembur kerja 1 minggu non-stop ya. Cuti. Nggak mungkin nggak cuti setahun. Aku perlu liburan naik gunung. Iya. Ke Himalaya. Let's go. Luar biasa. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Bekerja di perusahaan impian tapi ditempatkan di divisi yang paling nggak kita pahami, atau bekerja di perusahaan kecil tapi job desk-nya kita suka banget? Yang kedua. Oh ya? Karena menurut aku tuh justru aku lebih suka perusahaan yang belum jadi banget, tapi aku do something yang I really love karena aku mau grow itu company. Gitu. Oh. Ya, maksud bukan grow to company, maksudnya aku mau justru kayak ini kayak blank canvas nih gitu, bisa diwarna-warnain nih gitu. Tapi dengan doing yang aku suka gitu. Kalau yang di pertama kayaknya aku bakal mati kutu sih. perusahaannya keren gitu, terus aku disuruh kerjain jadi programmer komputer gitu, Bo. mending gua lari-lari ke Himalaya, balik lagi. Bye. Kak Indra ini benar-benar terkesima dengan liburannya Kak Pungki ke Himalaya ya. Dila, coba ya pikirkan aja baik-baik siapa yang kepikiran bahwa oh gue ada waktu nih kayaknya yuk ke Himalaya. Cuma Kak Pungki guys. One and only. Tenang, masih ada lagi pertanyaan Kak Pungki ya. Kita akan pilih lagi ya. Lagi cuti, terpaksa handle urusan kantor karena nggak ada yang bisa backup, atau full kerja 1 bulan nggak ada libur, tapi gaji double? Aduh. Pertama double nggak? Pertama nggak double? Nggak double.
Nggak apa-apa, aku nggak libur 1 bulan tapi Seru banget. Ternyata emang gaji itu memang ini ya. Iya Berpengaruh dong. besar ya. aku tidak bisa makan dengan cinta, Kak. Aduh. Seru banget, Oke. luar biasa. Aduh. Oke lah. Kak Pungki, Kak Indra, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan. Dila udah menggali ilmu lebih banyak dengan Kak Pungki dan juga Kak Indra. Udah main games yang luar biasa seru tadi. Beneran loh, aku Sepertinya. Sepertinya ini adalah waktunya aku untuk berpisah dan kita akan menuju ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak ya Kak Pungki dan juga Kak Indra atas waktunya. Dila. Thank you, Udah Dila. ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Dan berikutnya sekarang akan saya kembalikan ke Kak Danar untuk melanjutkan acara kita berikutnya. Silakan Kak Danar. Terima kasih banyak Dila. Keren banget obrolannya. Teman-teman, jujur ya, saya tuh dari tadi terkesima dari sesinya Dila bersama dengan Kak Pungki dan juga Kak Indra. Saya duduk, terus saya menyaksikan tayangannya sambil saya mendengar, ibaratnya kayak lagi ada obrolan-obrolan di warung kopi. Cila warung kopi, berasa kayak anak lama ya, ngobrol di warung kopi, ya gak sih? Tapi beneran loh, banyak hal-hal yang didapatkan, banyak insight yang luar biasa, mulai dari small talks, mulai dari gimana caranya kita bisa menghadapi generation gap yang luar biasa, insight-nya luar biasa dari Kak Pungki, dari Kak Indra, bahkan Dila sendiri juga akhirnya tadi memberikan sebuah info gimana caranya untuk mendapatkan small talks di masa-masa seperti sekarang ini. Ngomongin tentang, ya itu dia COVID-19. Aduh, luar biasa. Saya happy banget di sini. Jujur, tadi saya bersama dengan tim di studio bilang, aduh, gue tuh happy banget loh dengerin obrolan ini bersama dengan Kak Pungki, Kak Indra, dan juga Kak Dila. Selanjutnya, teman-teman semuanya, tenang, belum berakhir. Mungkin masih ada yang ingin dicatat dalam obrolan-obrolan bersama dengan Kak Pungki dan juga Kak Indra. Setelah tadi Kak Dila sudah memandu acara di sesi kita kali ini, selanjutnya akan hadir bersama dengan kita, Kak Ade. Baiklah, kalau begitu langsung saja teman-teman semuanya, kita berikan acara kita kali ini kepada Kak Ade. Silakan Kak Ade. Hai, terima kasih Kak Danar, teman-teman semua. Saya Adi Herawan, kali ini saya akan take over acara Masterclass Siberkreasi. Sudah hadir bersama saya, Kak Paulina Purnamawati dan juga Kak Indra Herlambang. Jika di sesi sebelumnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, tadi sudah banyak sekali bersama Kak Dila, sosok Kak Pungki seperti apa, dan juga ilmu-ilmu berbagi tips tentang public speaking dan juga hal-hal lainnya dari Kak Indra. Nah, saat ini saya akan melanjutkan pembicaraan yang sangat menarik tadi. Yang pertama dari Kak Pungki terlebih dahulu. Kak Pungki, saya perhatikan kakak ini kan aktivitasnya banyak sekali, mulai dari aktivitas bisnis, olahraga, seni, hingga aktivitas sosial. Nah, boleh nih Kak Pungki dibagi kepada kita semua apa rahasianya agar semua aktivitas yang padat tadi tetap bisa berjalan dengan lancar? Dari niatnya sih. Kalau aku ya, aku tuh gini mikirnya, kita tuh hidup cuma sekali gitu kan. Terus kita dikasih banyak bakat atau banyak kesempatan buat nyobain ini itu, sayang banget kalau nggak dipakai gitu. Awalnya gitu, terus aku tuh banyak maunya anaknya gitu kan, mau tiba-tiba pengen naik gunung, tiba-tiba pengen bisa nari, tiba-tiba pengen bisa main biola gitu kan. Gitu kan. Untung nggak pernah pengen bisa angkat besi sih. Kalau saya pribadi kan punya pengalaman untuk mengatur waktu itu bikin jadwal harian Kak Pungki, karena saya tipe orang yang kalau aktivitas padat nggak bikin jadwal harian, itu saya kelabakan. Bahkan ada beberapa hal yang akan tertinggal. Nah, kalau Kak Pungki sendiri, apakah di aktivitas yang padat tadi juga mempunyai jadwal harian atau seperti apa untuk menyiasatinya? This is a very good question. Aku tuh banyak banget ditanyain orang gini, Pung, lu kan sibuk ya di kantor, kok lu bisa sempet sih mau olahraga lah, mau lari lah apa gitu, pulang kantor atau sebelum kantor. Aku selalu jawabnya gini, if you want it, you will make time. Gitu. Makanya tadi gue jawabnya lebih ke niat dulu deh gitu. If you want it, you will make time. Caranya macam-macam, bisa dengan dibikin schedule, bisa dengan di apapun gitu, remind, whatever, tekniknya banyak. Tapi
aku selalu bilang gitu, kalau lu bilang selalu bahwa kayak I don't have time nih karena kerjaanku, you will never have time. And pekerjaan will always be there. Gitu. Tapi kalau misalnya aku sih gitu ya, maksudnya kayak aku tuh retail beneran deh, sampai jam 12 malam tuh pun aku masih dapat updatean jualan toko gitu kan ibaratnya. Nggak akan pernah, kalau aku ikutin itu terus, aku nggak akan pernah punya hidup yang baik gitu, yang sehat. Mungkin aku umur berapa udah bisa serangan jantung kali. Iya, benar-benar. Ya aku sih dan jadwal tuh buat aku efek sekali. Jadi aku selalu berusaha bangun jam sekian. Aku berusaha mulai kerja jam sekian, walaupun di rumah gitu ya. Maksudnya udah masuk ke ruangan ini jam sekian gitu. Jadi sebelumnya aku punya waktu, let's say aku mau jalan pagi dulu 30 menit aja misalnya. Terus pulang kantor aku kayak udah targetin, oke, aku at least pengen do something yang bergerak lagi deh, ngapain gitu. Itu sih. Jadi aku memang pengen berusaha nikmatin hari gitu. Jadi aku kayak ngerasa rugi kalau misalnya sehari aku kok kerja doang ya. Jadi kalau kata Kak Pungki di websitenya saya perhatikan life balance, benar sekali ya Kak Pungki ya. Jadi gimana tetap bisa aktivitas yang padat namun bisa berjalan semuanya dengan baik. Karena gini, aku selalu balik lagi bilang gini, karena banyak banget yang kontra ke aku gitu, bilang kayak nggak gimana gitu, gue di kantor. Aku bilang gini, kalau kita, ini buat aku ya, I don't know, mungkin nggak semuanya bisa sama gitu. Kalau kita di kantor mau give our 100%, kitanya secara otak juga harus 100% optimum sehat, ya kan? Iya, betul. Nggak stres, nggak sakit, nggak kesel, nggak marah gitu kan. Nah kita kan cuma manusia ya gitu, jadi harus ada memang channeling out kalau kita lagi capek, channeling out kalau kita lagi stres, yaitu kegiatan tadi gitu. Jadi kalau kelihatannya kayak kok ada waktu, ya you have to make time. Kalau enggak, besok pas masuk kerja lo stres. Kita nggak fully, masih kebawa yang kemarin, masih deg-degan gara-gara kemarin ada yang kita marah misalnya. Gitu. Jadi kalau aku itu justru buat bridging supaya sebelum aku kelar hari kemarin udah tuh semuanya balance, keluar gara-gara olahraga, keluar kesel-keselnya gara-gara apa dengan nari misalnya. Besok pagi fresh lagi gitu sih. Jadi udah nggak ada alasan lagi ya Kak Pungki kalau kita mau diet, mau olahraga nggak ada waktu, mau bela diri apa yang lain nggak ada waktu. Jadi Kak Pungki, Kak Indra, saya semuanya pun diberikan Tuhan setiap hari waktu yang sama ya, 1 hari 24 jam. Nah Kak Pungki, walaupun nggak setiap hari sih bisa. Setiap hari bisa. Jadi tergantung kemauan tadi ya kata Kak Pungki dan juga bagaimana keseriusan kita untuk memanage waktu kita agar semua aktivitas yang padat pun juga bisa berjalan seiring sejalan dengan baik. Nah Kak Pungki, berikutnya nih tadi salah satu sejarah yang dibikin oleh Kak Pungki nih di The Apprentice. Apa nih Kak Pungki pengalaman yang paling berkesan yang Kak Pungki rasakan selama mengikuti kegiatan tersebut? Berkesannya berkesan baik apa buruk? Berkesan baik Kak Pungki. Oke. Karena tadi aku sempat di awal kan ya, sebelum ini aku bilang bahwa 2 bulan syuting atau filming di Apprentice itu benar-benar aku rasanya kayak di ospek, literally kayak di ospek. Secara waktu kita tuh jam 5 sebelum jamnya udah disuruh bangun, udah untuk make up apa segala macam, terus langsung syuting lah apa segala macam sampai malam. Terus begitu pun udah off cam, udah nggak syuting, kita kan ngerjain business challenge karena besoknya kita harus ya kan, untuk di sidang, untuk boardroom, all that gitu. Itu terus kayak orang gila gitu, dan kita nggak dikasih tahu jadwal. Jadi memang mental kita tuh benar-benar digituin. Jadi kita benar-benar nggak dibilangin besok mau ngapain. Hidup kita tuh hours by hours, meaning kayak oke, sekarang kita melakukan ini, habis selesai sini ke ruangan sana kita ngapain. Begitu terus jadi benar-benar aku tuh, speaking of mentality, physical down, totally down gitu. Nah kalau ditanya kesan yang paling ini, aku tuh ngerasa ya justru aku kayak bener-bener di challenge-nya, dan tiap pagi aku nyempetin 5 menit aku untuk doa, meditasi, terus aku tiba-tiba ngerasa kayak almarhum papaku tuh nemenin aku. Kayak ngasih aku kekuatan. Jadi mungkin kalau ditanya momen atau yang paling berkesan, aku ngerasa journey-ku kemarin di Apprentice tuh kayak tiba-tiba almarhum papaku tuh datang lagi, terus kayak ngingetin, kenapa kamu di sini, kayak gitu. Terus yang paling momen kayak monumental itu ada satu episode di
kalau nggak salah episode 7. Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, kedengeran Kak Puki. Gemes Ternyata karena Kak Puki punya asisten ya. banyak loh. Punya berapa anjingnya? 7. Guys, ada 7 anjingnya. Gemes. Ini jangan-jangan Kak Indra juga ada asistennya di belakang. Aduh gimana dong? Ini pasti Gak ada. apa-apa, it's okay. Gak apa-apa ya? Itu oke Kak Puki. Oke. Jadi ada satu episode 7, tiba-tiba Chatri Sitiotong, si hostnya nanya gitu. Karena aku consistently di situ tuh kelihatan as a good leader. Aku udah 2 kali jadi PM di 2 tim. Dua-duanya tuh semuanya kayak praising aku. Terus dia nanya gitu kayak, how come you are a good leader gitu? Who's your inspiration? Itu aku kayak in a split second aku jawabnya my father. Gitu. Oh. Iya, dan situ kayak terus aku langsung terus dia nanya kan kayak emang kenapa? Bukan siapa? Emang kenapa? Dia kenapa gitu. So aku nyeritain gitu kan ceritanya dia tuh tanpa aku sadar, of course aku nangis lah ya, of course kan aku nangis dan ternyata the whole room semua kandidat tuh nangis semua gitu kayak dengar itu di situ sih itu tuh benar-benar momen yang begitu selesai kayak cut begitu udah nggak syuting semua langsung kayak meluk aku, even production crew semua yang kayak oh my god thank you for sharing the story itu sih itu aku benar-benar yang kayak gitu ya kayak oh, that's why I'm here. Jadi bagaimana orang tua itu tetap menyertai ya Kak Puki ya, bahkan di saat-saat yang paling menantang pun tadi Kak Puki katakan challenge di tengah aktivitas yang padat di perlombaan tersebut. Nah, Kak Puki saat itu juga kan Kak Puki ini berhasil masuk top 5 di ajang tersebut. Penasaran nih Kak Puki, apa yang membedakan Kak Puki dengan 11 kontestan lainnya, kan total 16 peserta ya saat itu, sehingga Kak Puki ini berhasil menjadi top 5, itu tidak gampang loh, 16 peserta dari berbagai penjuru dunia. Ya, kalau aku sih aku bisa bilang bahwa salah satu yang aku kuat tuh my leadership, yang tadi juga diakuin sama si Chatri kan, dan kenapa bisa gitu, sebenarnya kuncinya ya communication skill, gitu, jadi kayak yang tadi aku bilang, beneran, gimana kita nggak jadi bos, tapi jadi leader, dan mereka jadinya respect kita gitu loh. Itu tuh semua bilang Chatri sama si Niarika si tangan kanan juga bilang Paulina tuh strength-nya dia respected by the team gitu. Walaupun mungkin aku nggak mastering semua business case ya gitu. Terus yang kedua adalah hati sih. Aku dari awal tuh selalu bilang kalau aku mungkin yang membedakan aku sama yang lain, aku punya tujuan yang mungkin berbeda ada di sini gitu. Aku nggak semena-mena hanya untuk mau duitnya kalau menang gitu kan, kayak nggak sebenarnya pengen kayak just about me.com, tapi aku sebenarnya kayak mungkinkah dengan aku ada di sini aku kelihatan gitu I can make bigger impact in a way gitu ke ya I don't know ke sama-sama kandidat atau orang yang nonton gitu sih. Jadi unik tersendiri dari diri Kak Puki ya yang sehingga bisa membedakan dengan kontestan lainnya. Dan kayaknya itu yang membuat akhirnya walaupun aku kalah, Chatri nelfon. Nah, karena dia bilang di telepon kayak your value, you have a very different way of ngelihat hidup gitu, kayak your value really beda gitu. Jadi itu sih mungkin yang. Tapi Kak Puki sorry deh, ini kan berarti akan bekerja di Singapura nih. Apakah sebelumnya sudah pernah berkarir di luar negeri atau ini kali pertama untuk bekerja di perusahaan luar? Aku tuh dulu waktu aku sebelum lulus S2 di Amerika, aku sempat 1 tahun kerja di Amerika, sempat 1 tahun. Jadi itu. Oh, oke. Jadi sudah terbiasa sebenarnya ya. Karena yang tadi aku mau tanyakan, tadi kan Kak Puki bilang bahwa salah satu yang bisa membawa kesuksesan dalam pekerjaan itu adalah skill komunikasi. Tapi ketika kita bicara negara yang berbeda, nggak usah negara, di Indonesia aja beda daerah, udah beda culture lagi, cara komunikasinya juga berbeda lagi, kita harus adaptasi lagi. Kak Puki ada persiapan tertentu nggak untuk bekerja di Singapura? Masalah komunikasi. Aku mau ngomongnya ini banget, karena gini, mungkin bukan specifically persiapan aku untuk kerja di Singapura gitu ya, tapi aku kan sebenarnya udah lumayan lama expose sama perusahaan yang multinasional, jadi sering ketemu ngobrolnya harus bahasa Inggris atau orang dari negara lain, dan kayak gitulah gitu. Cuman aku ada momen dulu di mana aku nggak pede ngomong sama mereka gitu. Aku selalu merasa kayak karena bahasa Inggrisku nggak sejago mereka, ya of course lah orang itu bahasa mother tongue-nya mereka kan. Gitu. Kayak gimana caranya aku bisa at least sejajar sama mereka gitu. Nah, aku tuh belajarnya adalah dengan cara mindset. Aku selalu mikir kayak
bukan berarti kalau aku di bahasa Inggrisnya nggak sejago mereka, dan it means mereka lebih pintar dari aku. Gitu. Jadi karena itu confidence level sebenarnya yang bikin kita ngeri kan, kayak bukan berarti loh gitu. Itu bukan metrik untuk siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih bisa maju dalam sebuah perusahaan gitu. Of course itu adalah tools, tapi yang harus kita pelajari memang. Akhirnya kita harus belajar gitu. Cuman kuncinya confidence-nya sih kalau aku menurut. Jadi dari awal tuh aku belajarnya cukup benar-benar kayak nekat aja. Orang kita sama-sama manusia kok gitu. Ini pengalamannya Kak Pungki seperti yang saya rasakan sampai saat ini sekalipun Kak Pungki. Jadi terkadang ketika merasa bahasa Inggris belum lancar, itu kadang menghambat PD. Tapi saya juga sering menantang diri saya kalau saya menguasai sesuatu dan saya berani, dan itu hasilnya bagus, sudah biasa. Tapi ketika saya itu sebenarnya nggak pede atau tidak siap, itu benar-benar luar biasa. Salah satunya tadi juga yang dikatakan Kak Pungki. Nah, sekarang saya mau tanya ke Kak Indra nih. Kak Indra, tadi kalau Kak Pungki mengatakan bahwa bekerja di perusahaan multinasional juga perlu leadership dan juga kerjasama dan sebagainya. Kan kita sebagai seorang karyawan tuh ada momen di mana kita tuh harus melakukan pitching. Pitching terhadap orang itu kan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Nah, Kak Indra, saya pernah mendengar di jargon tentang elevator pitch. What do you think, Kak Indra? Jujur ya, ini benar-benar kisah nyata ya. Bahkan sebelum saya mempelajari tentang elevator pitch ini, saya tuh ngalamin. Jadi waktu itu, Kak Pungki tahu tuh, karena studionya bersebelahan radionya kebetulan ya. Sedikit cerita ya buat teman-teman ya, supaya tahu konteksnya. Jadi waktu itu saya sedang siaran, kemudian saya kan setelah siaran harus menyiapkan sendiri materi siaran kan. Jadi lagi ngetik, tiba-tiba ada tamu yang lagi diinterview di ruang studio. Terus saya lihat, ini siapa nih tamunya? Oh, ternyata beliau itu adalah pemilik dari Free Magazine. Dulu tuh ada satu majalah yang saya suka sekali, isinya lifestyle, tentang film, music, TV, society, dan lain-lain. Tapi seru, menyenangkan, dan majalah itu gratis. Di tempat-tempat gaul pasti ada. Jadi setiap kali saya lihat, saya selalu, wah ini suka banget nih gue sama majalah ini gitu kan. Pas tahu bahwa oh dia yang punya ternyata, oke, nice. Nah terus tiba-tiba saya udah pulang karena materi saya beres, beliau pun selesai nih interviewnya. Kita ada di lift yang sama, turun dari lantai 8, ya kan? Saya waktu itu memang sedang mencari pekerjaan lain, jadi sebagai sampingan gitu. Karena namanya juga lagi explore kan, explore media. Nah beneran tuh tiba-tiba kita ada di satu lift yang sama. Ting, turun, mencet G. Kebayang nggak? Dalam waktu lantai 8 sampai G, itu kan kurang lebih berapa lama sih? Paling nggak nyampe 1 menit kan? Yeah. Itu, saya ngobrol sebentar sama si pemilik majalah tersebut. And you know what? Setelah di bawah, di lantai G, itu saya udah bisa dapat deal untuk ngirimin contoh tulisan ke dia. Dan akhirnya saya waktu kurang dari 1 menit ya Kak Indra ya? Bener, saya di hire akhirnya, Kak Pungki akhirnya di hire. Dan waktu itu gue belum tahu. Apa coba? Itu dia, gue belum tahu masalah elevator pitch tuh gue belum belajar karena kan belum tahu komunikasi kan. Jadi yang aku ngomong cuma gini, masuk terus cuma bilang, hai, aku Indra, aku juga siaran di sini gitu. Terus aku bilang, iya kebetulan kalau di sini tuh aku siarannya tuh ngebahas soal film karena aku megang program film waktu itu. Terus aku bilang, aku suka banget baca majalahnya, terutama aku suka banget tuh rubrik yang membahas tentang film, buku, sama musik karena 3 hal itu tuh hobi aku banget. Nah, aku tuh suka nulis juga loh. Boleh nggak aku kirimin contoh tulisan aku? Belar aja. Udah iseng aja, boleh nggak? Terus dia kan mungkin juga agak yang oke, ini anak siapa? Kok tiba-tiba gini? Tapi tahu apa yang beliau lakukan? Oke, gini deh, ini email aku, kirimin aja ya ke aku. Ya udah. Nice. Next-nya aku kirimin contoh tulisan. Ingat banget waktu itu nge-review albumnya Björk yang Vespertine tuh. Kirim review 1 halaman, diterima. Kemudian akhirnya bekerja di situ selama kurang lebih 3 tahun. Dari situ saya dapat tawaran bikin buku, akhirnya dapat tawaran bikin skenario film, akhirnya menang Piala Citra, Kak. Oh my God. Dari
dari elevator pitch, kebayang nggak sih teman-teman? Kurang dari 1 menit ya Kak Indra ya? Kurang dari 1 menit. Jadi bagaimana nih caranya? Tadi juga kan Kak Pungki bilang bahwa kita punya banyak sekali kesempatan untuk bisa mendapatkan hal-hal baru, membuka pintu kesempatan baru, either kolaborasi atau juga mungkin new opportunities dan lain-lain. Nah, elevator pitch ini adalah bagaimana kita bisa meyakinkan seseorang menyampaikan apa yang kita kuasai, ya, dalam tanda petik ya, menjual diri kita ya, presentasi tapi dalam waktu yang sangat singkat sehingga akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Nah, ternyata bisa dilakukan nih, dan teman-teman boleh latihan sendiri di rumah. Jadi di timing aja, kurang lebih 30 detik deh kalau bisa ya, 30 sampai 60 detik sudah kelamaan. Grand Final Putri Indonesia aja Kak Indra. Saya akan menjawab dalam bahasa Inggris. Thank you very much gitu kan, langsung dada-dada. Nggak gitu, Adek. Jadi gini, yang harus dilakukan ketika elevator pitch adalah seperti yang saya lakukan tadi. Kenalin diri kita dan ngasih konteks. Ngenalin diri saya Indra Herlambang, kemudian ngasih konteks. Pekerjaan saya tuh apa? Saya tuh memberi solusi untuk permasalahan apa. Tadi kan aku bilang bahwa karena aku tahu di majalah itu ada rubrik tentang film dan lain-lain, aku bilang emang kebetulan aku bawainnya acara musik gitu. Jadi bilang, kasih konteks bahwa aku bekerja di bidang ini dan yang aku pecahkan adalah problem-problem seperti ini. Kemudian yang terakhir yang sering dilupakan orang ketika elevator pitch itu, jangan lupa untuk ada CTA-nya, call to action-nya atau ask. Ditutup dengan ask dulu, karena gini loh, kadang-kadang orang mikirnya ya udah gue jelasin aja diri gue sendiri gitu kan, panjang lebar ngomong diri gue, aku tuh udah berpengalaman bekerja di perusahaan ini selama sekian lama, bla bla bla, kelebihan aku ini, kurang aku. Tapi akhirnya kita bicara tentang orang yang mau kita yakinkan untuk bisa menerima pitch dari kita kan. Jadi bukan jadi bukan apa yang gue, tapi apa yang dia bisa terima gitu. Instead of kita ya menjelaskan diri kita panjang lebar terus nggak memberi solusi apapun buat permasalahan dia, yang bisa kita tempatkan adalah ya kepentingannya dia yang bisa kita pecahkan gitu. Dan itu dia tadi tuh CTA atau S-nya yang aku lakukan waktu itu adalah aku bilang, aku boleh minta emailnya ya untuk mengirimkan contoh tulisan. Itu yang sering teman-teman lupa nih. Jadi udah ngomong di depan panjang lebar terus selesai begitu aja. Jadi kalau elevator pitch itu awalilah dengan perkenalan diri, kemudian kasih konteks tentang pekerjaan dan juga apa yang bisa kita berikan solusinya, kemudian tutup dengan call to action tadi. Call to action tuh nggak harus tiba-tiba langsung hire me please gitu, nggak juga. Tapi kan bisa bilang bahwa boleh saya minta kontaknya, atau ya nanti keep kontak ya, dan hal-hal seperti itu. Cobain teman-teman, cobain latihan deh, karena beneran keren banget sumpah. dan itu beneran di gedung Sarina Tamrin itu Kak Pungki Aku boleh terjadinya. nanya nggak? Aku boleh nanya nggak, itu dirimu pikirannya dari sebelum naik si lift itu udah kepikiran formulasi itu atau begitu masuk? Itu dia ya, itu dia akhirnya kadang-kadang kita, tadi kan Kak Pungki bilang bahwa dalam bekerja perlu punya hati, perlu punya intention dan hal-hal seperti itu. Menurut aku yang waktu itu akhirnya mendrive aku untuk bisa menceritakan 30 detik itu adalah passion gue sih. Jadi benar-benar yang bicara tuh passionnya aja. Keluar gitu, karena emang bener-bener I love this magazine, I want to be in it, I want to be a part of this magazine. Jadi kan yang bener-bener kita langsung ngomongin, aku tuh seneng banget dan nggak peres karena emang bener nyata adanya gitu. Nah itu kan yang nggak sengaja, teman-teman bayangin kalau sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi silakan bisa dicoba sama teman-teman semua ya untuk latihan elevator pitch ini, dan direkam deh coba untuk lihat. Berguna banget. Ini tips sangat menarik sekali Kak Indra. Jadi nanti bisa saya dan juga teman-teman yang menyaksikan acara ini ya, digunakan bagaimana dalam waktu 30 detik atau kurang dari 1 menit bisa menjual diri kita. Dan juga tadi pesan dari Kak Indra yang paling penting adalah bagaimana call to action-nya setelah melakukan elevator pitch tersebut. Terima kasih Kak Indra, luar biasa sekali. Nah kembali lagi ke Kak Pungki. Nih Kak Pungki, saya mau tanya lagi. Banyak orang Kak Pungki berpikir bahwa untuk menjalani karir yang sukses itu kan harus dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni. Tapi juga nggak sedikit Kak Pungki dari kita bisa karirnya melesat itu karena gaya komunikasi yang baik. Lah kalau menurut Kak Pungki sendiri seperti apa dari pandangan tersebut? Gini, menurut aku title atau apa namanya gelar lah atau sekolah di mana apa segala macam itu tuh kayak
itu kayak hook credibility gitu. Tapi sebenarnya yang bisa bikin kita maju ini dari yang aku lihat ya, dari pengalaman aku di pekerjaan gitu, maupun itu aku merekrut ataupun aku direkrut. Sebenarnya yang bikin kita bisa melejit di dalam company itu justru udah bukan title-nya, bukan dulu sekolah, udah lupa, begitu udah masuk company siapa sih yang inget dia dulu sekolah di mana, dia dulu GPA-nya berapa, IPK-nya berapa ya kan, itu udah lewat. Cuman untuk bisa menjual diri itu memang kadang-kadang dibutuhkan, gitu loh. Oh dia, buat screening HR lah gitu. Tapi kalau udah bisa lewat jalur kayak Kak Indra tadi, ya kan, udah ketemu sama decision maker-nya. Terus bisa langsung nunjukin bahwa dia udah nggak terlalu akan ngelihat lagi kita dulu sekolah di mana dan sebagainya macamnya, nilainya berapa gitu. Justru dan kepala kita atau otak kita sama cara kita membawakan apa yang ada dalam otak kita itu yang matters banget. Itu aku setuju sekali sih. Gitu. Jadi memang tingkat pendidikan sebenarnya nggak terlalu berkorelasi positif ya Kak Pungki ya. Jadi even misalnya dia lulusan SMA dibanding gue misalkan S2 tapi juga aplikasinya 0 juga akan lebih sukses orang yang lulusan SMA tapi benar-benar kemampuan komunikasinya baik dan juga leadership tadi ya yang sebelumnya Kak Pungki bahas. Mungkin aku akan bilang ada korelasinya bahwa sebenarnya mungkin maksudnya gini akan lebih gampang gitu karena itu tadi itu kayak hooknya itu kayak baitnya gitu loh untuk nggak bisa bohong gitu loh bahwa company atau orang akan tetap melihat gitu misalnya dia lulusan atau dia gelarnya apakah lulusan SMA atau S2 atau S3 itu tetap akan dilihat. Itu cuman untuk ngelihat gue mau dengerin dia lagi nggak gitu. Gitu nah. Jadi misalnya dia oke, title-nya S2, tapi terus begitu ada kesempatan ngomong ternyata ya gitu doang ya. Iya lewat juga gitu. Iya tapi benar. Dia SMA tapi ternyata dia udah usahanya gila dan dia berusaha gini-gini. Itu tuh sekarang jauh lebih dilihat. Karena companies punya duit kok untuk mengedukasi dia gitu. Ya kan, companies sih bisa training dia kalau dia suka. Yang susah kan itu, yang susah cari orang yang memang punya inner X factor gitu yang tinggal diajarin dan dia akan legit gitu. Salah satunya cara dia ngomong, cara dia menyampaikan apa yang dia pikirin gitu kan. Gitu sih. Keren. Nah, Oke, Ade nggak sabar banget kayaknya mau nanya banyak. Soalnya excited banget kayak penasaran sama kamu. Banyak banget yang masih ditanya. Banyak pertanyaan juga itu. Belum lagi ngebahas masalah networking dan lain-lain. Banyak banget yang kita pengen bahas sebenarnya. Tapi lagi-lagi keterbatasan waktu. Tapi Ade nggak usah khawatir karena siapa tahu nanti kita bisa ngobrol lagi sama Kak Pungki ya kan. Apalagi setelah udah bekerja di Singapura nanti begitu setahun 2 tahun kita bisa tanya-tanya lagi kan lebih banyak lagi tuh pengalamannya. Ya nggak? Nah, itu sekarang silakan katanya ada mau challenge juga. Oh my God. Benar, mungkin. Jadi kalau tadi sama Dila kan ada challenge this or that. Nah, ini kita juga ada challenge nih untuk Kak Pungki yaitu truth or dare. Nah, Kak Pungki gimana nih? Mau pilih mana? Pilih salah satu Kak Pungki, truth or dare. Why? Yang mana Kak Pungki? Kak Pungki mau pilih mana? Truth or dare? Oh nggak boleh tahu dulu pertanyaannya apa terusnya? Oh mau tahu dulu pertanyaannya? Boleh. Saya bacakan terlebih dahulu ya Kak Pungki. Okay. Dari yang pertama, truth. Jawab dengan jujur Kak Pungki. Bekerja di industri apa yang paling membuat Kak Pungki merasa tidak nyaman? Oh, truth lah ini. Oke. Apa nih Kak Pungki jawabannya? Di industri yang aku nggak ngerti. Apakah Kak Pungki sebelumnya pernah mengalami? Pernah. Jadi waktu aku lulus dari S1, aku kan S1-nya kan teknik industri ya. Iya. Aku tuh anak engineering. Pekerjaan pertama, bukan pekerjaan sih, cuma maksud kuliah kerja nyataku yang terakhir sebelum aku lulus tuh di hanggar pesawat, di Cengkareng. Yes. Aku 3 bulan, Kak, aku 3 bulan di hanggar pesawat, bekerja dengan para teknisi, makan siang bersama mereka, dan disitulah aku bilang kayak, aku tidak mau jadi engineer. Ya, begitu. Nah, selanjutnya nih Kak Pungki, jawab dengan jujur. Kak Pungki itu paling marah banget sama rekan kerja yang sifatnya seperti apa? So tahu. Tahu terus keras kepala lagi. Gila, yang ini jawabnya tuh bener-bener dari hati banget loh Kak Pungki. So tahu, keras kepala lagi. Sebut nama aja lah langsung, siapa sih? Boleh.
Jangan Kak Indra, nanti ada yang somasi nanti kalau Oh sebut merek. iya, benar. Jangan ya. Oke, lanjut ke pernyataan berikutnya saja ya Kak Pungki ya. Nah, ini saya penasaran nih, Kak Pungki pernah melakukan nggak sih? Saya benar-benar penasaran. Apakah Kak Pungki pernah bolos kerja? Kalau iya, apa Kak Pungki alasan ke atasan ketika waktu itu bolos kerja sehingga atasannya ini percaya nggak, curiga sama sekali? Aduh, Mak. Mudah-mudahan nggak lihat ya. Udah nggak lihat. Udah terus aja deh. Pernah Kak. Pernah lah. Pernah. Tapi bilangnya apa? Aku sampai dulu bilangnya apa? Kayaknya sih, ya mungkin yang paling gampang adalah bilang bolosnya maksudnya jadi ngakunya kerja tapi nggak kerja gitu. Enggak, justru bolos kerja tapi atasannya itu bisa percaya dengan alasan yang disampaikan oleh Kak Pungki, padahal sebenarnya nggak kerja. Oh ya sakit lah. Standar banget. Alasan generik ya Kak Pungki ya. Iya. Tapi begitu pusing begitu masuk ke company yang Bu kita nggak terima sakit kalau nggak ada surat dokter. Nah tuh repot. Kak Ade pernah nggak? Kita balikin Kak Pungki, tenang. I got your back. Kita tanya lagi Kak Ade nih. Kak Ade pernah nggak bolos? Kalau bolos nggak pernah Kak Indra, tapi hampir mirip seperti yang dikatakan Kak Pungki tadi. Jadi sebenarnya nggak sakit banget, tapi karena moodnya lagi buruk, jadi ya udah memanjakan diri, alasan pura-pura sakit seperti itu Kak Indra. Dan nih ya, aku mau justifikasi diri ya. Kenapa? Karena menurut aku, dan aku mau membela Kak Ade juga kalau misalnya, karena gini, aku tuh secinta-cintanya aku sama company, aku tetap tahu bahwa company tidak akan lebih mencintai aku dibanding aku mencintai diriku sendiri. Iya, betul sekali Kak Pungki. Jadi ya, kadang-kadang kita yang harus, ntar dulu ya, mau tidur. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak Pungki. Jujur ya Kak Pungki. Ya. Topik apa yang paling sering diomongin sama rekan kerja, yang paling sering digosipin sama Kak Pungki dan teman-teman kerjanya? Maksudnya kita ngegosipin apa? Iya, benar sekali. Oh, kalau di company yang lama, dulu CEO kita ganteng banget. Jadi bener banget ya, di mana-mana kantor berada itu pasti yang diomongin atasan ya, entah itu yang baik ataupun yang tapi berhubungan juga dengan karir, berarti nih sebenarnya kita nggak ngomongin masalah good looking or apa sih ya, tapi intinya adalah enak dilihat. Jangan lupa ya teman-teman ya, bahwa komunikasi itu bukan cuma masalah verbal aja, bukan cuma masalah ucapan kita aja, tapi juga visual dan juga vokal, ya kan? Vokal juga penting, tapi visual ini juga sangat penting. Ini bagian dari komunikasi kita. Jadi kalau di kantor ingin terlihat profesional, ya salah satunya ya perhatikan juga cara berbusananya, gayanya dan lain-lain. Kalaupun sekarang ini banyak banget yang WFH, hanya terlihat di layar saja, pastikan juga nih kalaupun sedang meeting dari rumah tetap dengan penampilan yang proper, karena itu jadi plus point banget ya nggak sih Kak Pungki? Setuju banget. Aku apalagi aku kerjanya di retail ya. Itu mau nggak mau memang harus gitu, penampilan kita tuh menunjukkan kredibilitas juga. Jadi sebelum ngomong mau nggak mau orang akan lihat gitu. Jadi it really matters. Aduh Kak Ade, keren banget deh. Kak Pungki setuju nggak Kak Ade? Tadi juara. Kak Dila juga tadi kan udah juara. Ini juga juara banget. Kayak ngobrol sama teman lama ya. Iya Kak Indra, nggak kerasa ini udah sampai di penghujung sesi yang kedua ini ya Kak Indra. Tidak terasa teman-teman, jadi seru banget obrolan bersama Kak Indra dan juga Kak Pungki tadi. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan tadi dari Kak Pungki, juga belajar tentang time management, gimana meskipun aktivitas padat kita, yang penting ada kemauan, kita pun tetap bisa menjalaninya semua seiring sejalan, berjalan dengan sukses. Tadi juga belajar tentang mental, bagaimana ketika di kompetisi reality show tersebut dalam tekanan yang seperti itu, Kak Pungki percaya akan kekuatan doa dan juga tadi disertai oleh ayahnya, dan juga bagaimana mengatur mental agar tetap dalam tekanan kita tetap bisa on track. Juga tadi Kak Indra mengingatkan terkait elevator pitch, bahwa penting sekali kita untuk menjual diri kita dalam waktu 30 second sekalipun, dan yang paling penting di akhir dari elevator pitch tersebut adalah call to action. Senang sekali hari ini bisa ngobrol banyak hal. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Kak Paulina Purnamawati dan juga Kak Indra Herlambang. Sekarang saya kembalikan kepada Kak Danar. Silakan Kak Danar.
Kak Ade, terima kasih banyak. Ih, keren banget ya. Luar biasa sekali. Di sesi kedua juga nggak kalah seru obrolannya bersama dengan Kak Pungki, Kak Indra, Kak Ade. Jadi memang sebenarnya balik lagi ya teman-teman ya. Selama ini kalau misalnya kamu lagi ke kantor gitu ya, elevator tuh cuma menjadi sarana untuk dari lantai bawah ke tempat kamu. Atau mungkin biasanya di dalam nih, aduh lama banget, aduh gue telat gitu, harus absen dan lain-lainnya. Coba untuk dilatih sekarang, selain kayak aduh telat, coba bisa untuk mempresent diri kamu seperti apa. Jangan lupa juga call to action-nya dihadirkan. Mungkin dari sekarang dilatih gitu ya di depan cermin. Hai, saya siapa, saya apa, saya suka apa, langsung call to action-nya kira-kira apa. Seru ya obrolannya ya. Ngobrol bersama dengan Kak Pungki pun juga banyak insight menarik seputar pengalaman Kak Pungki dari zaman-zaman awal. Ternyata sempat lama dihanggar sampai akhirnya menemukan passion-nya itu seperti apa. Ternyata proses itu tuh adalah satu hal yang luar biasa. Dan satu poin yang menarik ketika tadi Kak Pungki cerita di awal gitu ya, ditanya apa sih sebenarnya yang mau diubah ketika harus balik ke masa lalu. Ternyata nggak ada gitu, karena memang apa yang terjadi sekarang ini adalah akumulasi proses yang terjadi dari sebelum-sebelumnya. Happy banget. Aku tuh ngerasa kayaknya ini kayak bisa dijadiin podcast gitu ya. Obrolan-obrolan seru seputar kantor, seputar karir. Happy. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari ada sesi-sesi seperti itu. Tapi teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, izinkan saya untuk kembali mengundang teman-teman saya, Kak Dila, Kak Ade, Kak Pungki, our guest speaker, dan juga Kak Indra Herlambang untuk bergabung bersama dengan kita. Yeay! Tepuk tangan dulu dong untuk speakers kita kali ini. Aku tuh happy banget loh teman-teman, jujur. Aku sebagai penonton kayak, wah ini kayak lagi sambil makan popcorn gitu ya. Kayak sambil lagi nonton apa gitu. Insightful banget teman-teman semuanya. Tapi boleh nih aku tanya terlebih dahulu ke Kak Dila. Kak Dila, how does it feel? Gimana rasanya kamu berada di dalam obrolan ini? Masterclass Siberkreasi, Rahasia Karir Meroket bersama dengan Paulina Purnomowati. Gimana nih Kak Dila? Ya, dari helaan nafasnya tuh berasa gitu gak sih, kayak penuh dengan rasa happy gitu, bisa berbagi dengan Kak Pungki, kemudian ada Kak Indra, tadi keren banget juga, ada Kak Ade, dan tentunya host kita hari ini Kak Danar, terima kasih. Seneng banget, pokoknya seneng banget dari Kak Pungki hari ini belajar banyak hal, terutama tadi Kak Pungki juga tidak ingin mengubah apapun. Itu artinya Kak Pungki adalah seorang yang benar-benar bersyukur dengan apa yang Kak Pungki lakukan. Itu keren banget. Baik. Itu tadi very thoughtful loh yang disampaikan oleh Kak Dila. Thank you so much Kak Dila. Kalau misalnya dari Kak Ade sendiri gimana nih Kak Ade? Perasaannya lega Kak Danar, karena beberapa hari sebelumnya saya udah deg-degan terlebih dahulu. Jadi saya tipe orang yang kalau mau deg-degan menghadapi sesuatu itu berhari-hari sebelumnya. Nah, tadi menjalankan ini semua luar biasa, diberikan kesempatan ini, bersyukur sekali di antara ribuan peserta saya mendapatkan 1 dari 10 orang yang berkesempatan untuk mengikuti masterclass ini, belajar banyak hal dari narasumber kita Kak Pungki. Terima kasih Kak Pungki, belajar tentang leadership, gimana tentang mental, time management, tadi juga belajar dari Kak Indra terkait elevator, dan juga bagaimana trivia dalam komunikasi selain vokal, verbal dan juga visual. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan juga rekan saya Kak Dila. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran ke depannya agar melalui kemampuan komunikasi yang baik bisa melesatkan karir kami. Amin. Mudah-mudahan tidak hanya Kak Dila, Kak Ade, tapi teman-teman juga yang menyaksikan tayangan ini mendapatkan insight yang luar biasa dari obrolan bersama dengan Kak Pungki dan juga Kak Indra. Ini kalau bertanya sama Kak Pungki nih, ini kan senior saya di dunia peradioan juga gitu ya. Kak Pungki. Kak Pungki, boleh dong sebelum kita tanya lebih dalam gini, coba dong dalam tanda kutip ala-ala lagi siaran gitu ceritanya. Kita todong di sini boleh ya? Boleh, gimana Kak Indra? Mas Indra gimana Mas? Boleh.
Boleh dong Kak Pungki. Kira-kira mau call station yang mana? Yang mungkin di Bandung, di Jakarta, Jakarta yang di Jakarta mana? Boleh loh. Boleh dong Kak Pungki mungkin lagi menyapa teman-teman seperti gaya siaran gitu Kak Pungki. Kita pingin denger nih sebagai senior saya. Aduh ini kenapa aku tiba-tiba jadi daring kan? Karena kita pingin ngajakin Kak Pungki untuk dipaksa gitu. Nggak memilih tapi dipaksa Aduh aku jangan dong, aku sumpah lupa. Udah. Baiklah kalau begitu, Kak Pungki. Aku mau nyanyi suruh speech lah. Tapi memang Jangan. Tapi memang jujur ya, aku tuh mendengarkan ceritanya Kak Pungki, pun juga mendengarkan cerita dari Kak Indra. Hari ini tuh menyenangkan banget di episode kali ini. Banyak hal-hal yang saya yakin teman-teman sebagai seorang karyawan pun juga ngerasa, iya ya, benar ini tuh terjadi. Dan ini memang harus dikembangkan. Kalau dari Kak Pungki sendiri, ada yang ingin ditambahkan gak nih? Atau mungkin diceritakan gimana perasaannya hadir di Masterclass Siberkreasi ini, Kak Pungki? Silahkan, Kak. Aku mungkin kalau bisa ada closing statement ya, ini tuh kayak reminding aku loh. Kalau aku kan sebenarnya pertama kali aku kerja kan di radio kan, gitu. Aku tuh kerja jadi penyiar kan waktu aku masih kuliah S1 di Bandung kan, gitu. Jadi menurut aku tuh semua perjalanan karirku tuh bener-bener bibitnya tuh gara-gara semua aku belajarin ketika aku belajar di penyiar gitu. Gimana komunikasi, gimana ngehook orang untuk dengerin kita, itu kan semua pelajarannya penyiar kan. Terus kayak intonasi, cara kayak even kayak bahasa, kayak warna suara, itu kan kalau kita lagi ngomong sama tim kan juga somehow harus ada supaya kelihatan berwibawa ya. Gitu. Itu aku baru kepikiran, ini kayak reminding sih. Jadi kayak emang how powerful is communication skill untuk kalau di sini relevansinya di pekerjaan ya. Nice. Berarti memang para language pun juga hadir di sini ya, nggak sih Mas Indra ya? Benar. Semuanya sih emang perlu ya untuk kita kuasai ini kemampuan komunikasi. Balik lagi tuh tadi, apapun bidangnya, apapun jabatannya, bahkan pun kalau belum bekerja, teman-teman yang masih mahasiswa di sekolah dan apapun itu deh, semua orang tuh butuh punya kemampuan komunikasi yang baik. Pun kalau bukan buat kehidupan pekerjaan, buat kehidupan pribadi. Ya kan? Setuju banget. Ini aku tuh happy banget loh, jujur. Ini ada gimana Mas? Benar. Mau nanya sama Kak Pungki, ini kan teman-teman kita nih, 2 orang ini ya, Kak Dila sama Kak Ade ini ya, mereka kan dari murid-murid kami nih yang terpilih. Gimana pendapatnya tadi penampilan mereka? Gila, aku kalau bisa mengacungkan 4 jempol kan. Aku tambahin. Mas Indra tambahin juga dong Mas Indra. Nah, 6 jempol berarti hadir di sini nih. Iya, aku mungkin kalau aku boleh note berapa hal, aku acungin jempol, confidence-nya nomor 1, ya kan? Confidence-nya, terus pertanyaannya juga, dan gimana ngegulir pertanyaannya, it's gila sih, it's perfect for there's a reason you guys are chosen here. Yeay, luar biasa sekali teman-teman, aku tuh happy loh. Ini aku yakin Mbak Nadia Mulia yang menyaksikan ini pun juga happy melihat teman-teman kita di sini, karena memang luar biasa progresnya ya nggak sih Mas Indra ya? Banget. Aduh bangga, senang banget lihatnya. Jadi semoga ini bisa juga berguna buat teman-teman yang nonton. Dan kalau ada yang belum sempat ikutan kelasnya, nanti kalau ada batch berikutnya jangan lupa ikut gabung ya. Pastinya. Kalau begitu, teman-teman semuanya, Kak Pungki, Kak Ade, Kak Dila, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini sudah hadir bersama dengan kita. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu tatap muka ya, untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Ya, Kak Dana. Oke, bye-bye semuanya. Bye-bye semuanya. Stay safe. Itu dia teman-teman semuanya, obrolan di Masterclass Siberkreasi episode kita kali ini. Seru banget ya, seru, banyak banget hal yang bisa aku note dari obrolan kita tadi bersama dengan Kak Pungki, Kak Indra, Kak Dila, dan juga Kak Ade. Ini mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan episode kali ini juga banyak catatannya. Mudah-mudahan applicable untuk bisa dilakukan di kemudian hari, tapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di episode kali ini, saya akan kembali mengundang our beloved facilitator, Mas Indra Herlambang. Mas Indra!
Danar masih seneng banget, aku masih kayak gidi gitu loh karena so very happy dengan sesi kali ini. Setuju. Karena kita dapat teman-teman yang seru banget dan juga guest speaker kita juga kece banget Kak Pungki itu ya, pengalamannya kayaknya pengen kita ambil semua gitu kan pelajaran dari beliau. Betul. Jadi benar-benar satu hal yang aku tangkap sih dari Kak Pungki ini, bahwa ini kan udah sukses banget ya. Yes. Kebayang nggak sih 5 besar loh Apprentice ya kan? Kemudian setelah selesai ajangnya di-hire di Singapura, itu kan juara banget ya. Bener. Tapi bahwa di tengah semua pencapaiannya itu, tadi tuh beberapa kali Kak Pungki bilang bahwa ya gue bisa bekerja dengan baik kalau gue juga dalam keadaan yang baik, gue dalam keadaan yang sehat, gue tidak memendam emosi yang berlebih, gue nggak lagi dalam keadaan sakit dan lain-lain. Jadi ini nih work-life balance, ini nih teman-teman yang juga mungkin harus kita pahami ya, bahwa bekerja, apakah mau bekerja keras atau bekerja cerdas, terserah ya, masing-masing orang punya caranya sendiri-sendiri, tapi apalagi di tengah kondisi sekarang, di mana kesehatan itu menjadi satu yang begitu penting, please, yang penting kerja seimbang, itu juga kayaknya perlu ya untuk kita ingat lagi. Sama satu hal nih, tadi belum sempat kita bahas banyak, tapi terkait networking, teman-teman yang merasa bahwa aduh pandemi, kita nggak bisa lagi mingling di banyak acara seperti sebelum pandemi berlangsung, ya kan? Gimana caranya dong kita bisa punya jejaring yang lebih baik lagi? Nah di sini nih perannya komunitas. Jadi teman-teman, kalaupun sudah bekerja, Kak Pungki itu tetap loh, dia ada dance tadi bilangnya, kemudian juga ada kegiatan olahraga, kemudian juga naik gunung dan lain-lain, kegiatan-kegiatan di luar kantor yang kita nggak pernah tahu itu nantinya akan menjadi bagian dari jejaring kita atau enggak. Jadi please, walaupun sekarang ini ya kesannya aduh agak susah nih cari network baru, enggak loh, justru sekarang saatnya gabung komunitas, mungkin juga bisa ikut banyak di webinar-webinar, silahkan ikutan juga. Clubhouse tuh udah salah satu cara networking yang paling bagus sekarang ini. Ya, jadi silahkan manfaatkan sosial media. Jadi walaupun tetap di rumah aja, yang penting sehat, seimbang hidupnya, dan karirnya meroket dong. Meroket luar biasa. Dan bahkan tadi Kak Pungki sempat cerita ya, awal mula ikut The Apprentice One Championship itu berawal dari DM temennya. Sosial media itu digunakan jangan hanya untuk julit-julitan gitu kan ya, komen-komen negatif dan lain-lainnya. Bikinlah sesuatu yang menjadi bermanfaat untuk diri kita. Setuju nggak sih Mas Indra? Yes, setuju banget. Ingat teman-teman, kalau udah menjadi karyawan di sebuah perusahaan, sosial media itu semacam CV atau kartu nama Anda ya. Jadi pastikan juga posting hal-hal yang positif, yang bermanfaat juga. Berikan value kepada followers. Kemudian ya itu tadi, gunakan juga sosial media sebagai gerbang kita nih untuk bisa meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Setuju banget. Mas Indra, thank you so much for a very warm session hari ini. Di episode kali ini, sehat juga ya untuk Mas Indra. Semoga nanti kita semua bisa bertemu dengan teman-teman secara tatap muka di kemudian hari. Oke, Mas Indra, sehat-sehat. Sampai jumpa ya Mas ya. Thank you, Danar. Bye, Mas Indra. Thank you so much, fasilitator kita yang luar biasa sekali, teman-teman semuanya. We're hoping teman-teman yang menyaksikan episode kali ini mendapatkan insight yang luar biasa. Jangan sampai ketinggalan juga loh untuk nonton episode lainnya Masterclass Siberkreasi. Karena kita punya episode rahasia bisnis laris manis bersama Jovi Adiguna, rahasia keluarga komunikatif bersama Najla Bishir, rahasia mahasiswa juara bersama Dava Wardana, rahasia andal memandu acara bersama Patricia Go, yang teman-teman bisa saksikan di YouTube Siberkreasi. Nah, buat kamu yang pingin tahu lebih lanjut info seputar siberkreasi dan compassion, bisa langsung follow Instagram @kemenkominfo, @siberkreasi, dan juga @compassion.id. Kalau begitu, akhir kata saya Danar Gumilang mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Sehat selalu teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam literasi digital. Bye-bye!